Bab 351. Ye Xiang kelas tinggi. Mendengar ucapan pemuda itu, pria tampan dan berotot itu melirik orang-orang yang bersamanya dan berkata, tentu saja, bagaimanapun, anggur dan minumannya gratis, sayang sekali kalau tidak diminum, haha, ayo minum segelas anggur. Beberapa dari mereka memilih tempat duduk secara acak dan memesan sekotak bir, kacang, dan sebagainya. Pemuda itu bersulang kepada mereka terlebih dahulu dan bertanya, kakak, bagaimana aku menyapamu? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku, panggil saja aku Qi Hang, aku sekarang bekerja di Liga Besar, dan ini semua adalah saudaraku. Qi Hang menunjuk beberapa saudaranya di sampingnya. Kami mendengar bahwa tempat ini gratis, jadi kami datang untuk melihatnya, hehe. Grand League, nama ini bagus, apakah ini sebuah geng? Pemuda itu dengan hati-hati melihat sekeliling dan bertanya, kau bagian dari triad? Haha, tidak, ini hanya organisasi dalam game daring, kami bosan, jadi kami keluar untuk bertemu, suasananya cukup bagus. Qi Hang minum seteguk anggur dan bertanya, kakak, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami juga, kami tidak memiliki persyaratan apapun, dan kami tidak akan keluar untuk membantai orang, kami hanya bermain game daring, dan saat kami sedang tidak bermain, kami berkumpul bersama dan minum anggur, gadis-gadis di sini juga tidak buruk. Cewek-cewek. Mata pemuda itu langsung berbinar. Kalau begitu, hitunglah aku, bagaimana, apakah ada syaratnya? Tidak ada syarat. Qi Hang tersenyum. Asalkan kamu punya moral yang baik, kamu tidak boleh terlibat narkoba atau hal-hal ilegal lainnya, tidak ada syarat lain. Kalau begitu aku akan bergabung. Sementara itu, si pria berambut kuning dan yang lainnya dengan putus asa mundur ke satu sudut. Mereka saling menatap dan memutuskan untuk beralih ke target lain. Seketika, mereka bergegas maju dan menarik lengan seseorang dan berteriak, hei, apa kau tidak punya mata saat berjalan, kau telah menginjak sepatuku, apa kau tidak tahu itu? Dan kemudian, keadaannya hampir sama seperti sebelumnya, karena beberapa orang lainnya bergegas maju lagi. Kalian mau dipukuli, cepat enyahlah. Pria berambut kuning itu dan yang lainnya langsung bubar. Masih ada lelaki berambut kuning dan beberapa lainnya. Hei Nona, tolong buat tuanmu senang, iya. Setelah itu, beberapa gadis lain berlari keluar. Kakak, hati-hati, mereka ini bukan orang baik, mereka selalu menipu orang lain. Gadis lain lebih pemarah. Apa yang kau lihat, lihat sekali lagi dan aku akan mencakar wajahmu. Pria berambut kuning itu dan yang lainnya menutupi wajah mereka dan melarikan diri. Gadis yang didekati beberapa orang itu berkata dengan kaget, terima kasih, aku tahu mereka bukan orang baik. Beberapa gadis, tentu saja, aku hanya takut orang-orang akan tertipu oleh mereka. Orang lain berkata, Nona cantik, di masa depan, jika kamu bertemu orang-orang seperti itu lagi, sebutkan saja nama Grand League. Itu pasti akan berguna. Liga Besar. Gadis itu ragu. Apakah itu triad? Tidak. Beberapa gadis menjawab, itu hanya organisasi yang bermain game. Namun, semua orang memiliki kualitas moral yang cukup baik, dan kami sering keluar dan mengadakan pertemuan. Kami tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan hari ini dan mendengar bahwa semua hal di sini gratis, jadi kami datang. Begitukah? Kalau begitu, apakah kamu sedang merekrut orang, bolehkah aku ikut bergabung dan bermain juga? Tentu saja boleh, kalau kamu mau ikut. Aku akan memperkenalkan beberapa teman baru kepadamu, mereka semua gadis cantik, gadis-gadis cantik di organisasi kita. Adegan seperti itu terjadi di mana-mana di sekitar klub malam Kogohon. Awalnya, tidak banyak orang yang menarik orang lain ke dalam organisasi mereka, tetapi lambat laun, seolah-olah membesar seperti bola salju hingga dimanapun ada Grand League, akan ada banyak keributan di sana. Selain itu, lebih sering daripada tidak, selama Grand League disebutkan, para preman kecil tidak akan berani membuat masalah. Secara bertahap, awalnya hanya puluhan orang yang bergabung per hari, kemudian berkembang menjadi 100 orang per hari, lalu naik menjadi 1000 orang. Mungkin tidak semua orang ini akan bermain game dengan Grand League atau memiliki kontak yang terlalu dekat dengan mereka, tetapi mereka pasti tidak akan menolak beberapa saran yang bagus. Misalnya, di suatu sudut, Qi Hang duduk di sofa dan menatap sekeliling, lalu mengerutkan bibirnya dan berkata, tempat ini terlihat biasa saja. Kalau tidak gratis, saya tidak akan mau datang ke sini. Kemudian, seorang anggota baru bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Qi Hang, kalau begitu kemana kita harus pergi? Bukankah sudah jelas? Qi Hang menatapnya dengan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat seorang petani desa. Tentu saja kita akan pergi ke Ye Xiang, itu disebut kelas atas, itu wilayah Tuan Muda, jadi, belum lagi keamanannya, bahkan kualitas pelanggannya juga tinggi di sana, lihat situasi di sini, tidak ada gadis yang cantik. Tentu saja, hal itu terjadi karena semua gadis cantik telah direkrut oleh Grand League. Tetapi anggota baru itu tidak tahu hal ini. Jadi, setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Hang, dia langsung mengangguk berulang kali.
Setelah mendengar apa yang dikatakan saudara Qi Hang, saya menyadari bahwa memang begitulah adanya, kualitas di sini benar-benar kurang dibandingkan dengan sisi itu. Tetapi di sini gratis, kita tidak mungkin memilih untuk tidak menginap di tempat yang gratis dan pergi dan menghabiskan uang di tempat lain, bukan? Tentu saja, Qi Hang menyeringai. Tapi itu tidak akan gratis selamanya. Setelah promosi gratis ini berakhir, aku akan membawamu ke Yelai Siang untuk bersenang-senang saat ada waktu, dan membiarkanmu melihat apa yang disebut dengan wanita cantik di mana-mana. Tentu saja, ada banyak wanita cantik di mana-mana. Sekarang, semua gadis cantik adalah bagian dari Liga Besar. Saat itu, ketika mereka dibawa ke Yelai Siang, kau tahu apa yang akan terjadi? Imperial Hotel, Presidential Suite nomor 4. Bagaimana keadaan di klub malam, apakah tingkat popularitasnya tinggi? Ko Go-hon duduk di sofa dan bertanya kepada pengawalnya, saat itu pasti akan memberi pelajaran pada Hong Dali. Kan, meskipun itu hanya pertengkaran kecil, selama itu membuatnya kesal, maka aku akan sangat senang. Tuan muda, semuanya berjalan sangat baik di sana. Pengawal itu tersenyum. Saat ini, popularitas hampir semuanya telah tertarik ke pihak kita, tidak ada yang pergi ke Yelai Siang sekarang. Dalam hal ini, selama tren ini berlanjut selama beberapa hari lagi, semua orang akan benar-benar melupakan Yelai Siang, dan hanya tahu tentang 3 klub malam kita. Bagus. Ko Go-hon merasa puas. Buatlah sebanyak mungkin hotel dan tempat hiburan lainnya gratis, turunkan harga semampu Anda. Saya ingin memastikan tidak ada yang menggunakan bisnisnya. Huhufet, sudah sulit baginya untuk menyiapkan program dalam waktu 10 hari. Selain beriklan, kita masih harus membuatnya kesulitan untuk membuatnya lelah menangani semua ini. Saat itu, peluang keberhasilan kita akan meningkat pesat. Baik, Tuan Muda, lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pengawal itu menatap Ko Go-hon dan bertanya. Apakah kita akan terus membuat masalah bagi mereka? Ya, apakah persiapan untuk program televisi sudah selesai? Tanya Ko Go-hon. Semua persiapan telah selesai, ada sambutan yang luar biasa untuk bintang besar negara, dan semua selebritas yang berpartisipasi dalam Star Plan telah tiba, mereka akan mulai syuting 3 hari kemudian. Pengawal itu berkata, dilihat dari situasi saat ini, semuanya berjalan lancar. Bagus. Ko Go-hon menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan jahat, tingkatkan jumlah iklan. Pada saat yang sama, mulailah menyerang situs web novel daring Hong Dali, itu juga miliknya, jadi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Persiapan untuk sisi itu kurang lebih sudah dilakukan, kan? Ya, Tuan Muda. Semua data situs web novel daring yang sedang kita kerjakan telah digabungkan sepenuhnya. Pengawal itu berkata, situs web baru sudah jadi. Namanya adalah, situs web Feng Yun. Petik 1 petik 2. Bagus. Ko Go-hon langsung memutuskan. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Star Plan dan Big Stars of the Nation telah menjadi topik hangat. Sementara itu, di sudut internet yang agak sederhana, perubahan drastis tengah terjadi pada aspek sastra daring. 5 situs web novel daring yang cukup berpengaruh di negara surgawi saat ini tengah menjalani restrukturisasi dan kompilasi data. Dan nama situs web yang baru dibentuk itu disebut situs web Feng Yun. Begitu berita tentang pembuatan situs web Feng Yun diumumkan, hal itu menimbulkan kegemparan besar di kalangan para penulis. Semua penulis di seluruh negeri mengamati bagaimana perlakuan dan manfaat bagi para penulis di situs web Feng Yun ini. Mengingat lalu lintas situs IP harian dari masing-masing dari 5 situs web novel daring ini mencapai sekitar 300.000, dengan penggabungan mereka, yang mengarah ke situs web besar, para pembaca tentu saja tidak akan kehilangan terlalu banyak juga. Mungkin dalam waktu singkat, lalu lintas situs IP harian akan dapat menembus angka 15 juta. Di berbagai grup obrolan penulis. Penulis nomor 1. Sudahkah Anda mendengarnya? 5 situs web novel daring lokal telah bergabung dan membentuk situs web Feng Yun. Situs web ini berencana untuk bersaing dengan situs web Zhongdian milik Tuan Muda. Perlakuan dan imbalan yang diberikan kepada para penulisnya sungguh luar biasa. Penulis nomor 2, tentu saja, saya sudah melihatnya. Ngomong-ngomong, remunerasi untuk para penulisnya cukup bagus, rasionya hampir 9:1. Kalau dikurangi pajak, situs web itu tidak akan bisa menghasilkan banyak uang dari situ, kan? Bukankah itu hanya kegiatan amal? Penulis nomor 3, benarkah? Saya baru tahu tentang ini. Cepat beritahu saya manfaatnya bagi penulis. Penulis nomor 2 mengirimkan tangkapan layar tentang manfaat yang diberikan kepada penulis di situs web Feng Yun. Penulis nomor 3, apaan sih? Ini kan beramal, selama kita bisa menandatangani kontrak dengan mereka, kita akan mendapatkan 500 yuan dengan menulis 5.000 kata setiap hari dan mempertahankannya selama sebulan. Penulis bisa mendapatkan 80% dari uang yang diperoleh dari langganan dan hadiah. Penulis nomor 4, sejujurnya, Dewa-Dewi Agung di situs web Zhongdian benar-benar mendapatkan banyak keuntungan.
Lalu lintas situs IP di sana memang besar, namun, itu tidak banyak berpengaruh pada orang biasa seperti kita. Saya pikir remunerasi dan keuntungan di situs web Feng Yun masih lebih baik. Saya bersiap untuk pergi ke sana. Penulis nomor 5, N, itu masuk akal. Oh iya, saya juga dengar kalau situs web Feng Yun membayar biaya tetap untuk membeli bab-bab buku mulai dari 20 yuan per 1000 kata. Ini jelas harga yang mahal. Penulis nomor 6-100, apaan sih? Bagus banget, aku akan segera menyiapkan karyaku. Bab 352. Pertempuran Perburuan Manusia. Di situs web Zhongdian. Dalam semalam, pada bagian ulasan buku dari banyak penulis, muncul postingan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ulasan masih perlu bekerja lebih keras. Buku ini tidak buruk. Buku ini bisa dibaca. Mengapa hasil buku ini sangat menyedihkan? Teruskan saja. Saya menunggu untuk melihat bagaimana perkembangannya. Tambahkan saya sebagai teman. Ulasan pangkat garis bawah pangkat ***. Latar cerita yang unik, bergabunglah dengan grup untuk menyatukan pemikiran dan berkembang bersama. Review, bukunya lumayan. Turki ***, dukung teman Anda, datanglah dan mari kita saling mendukung dan berkomunikasi. Penulis yang biasanya berpengalaman tentu tidak akan jatuh ke dalam perangkap jabatan yang jelas-jelas dimaksudkan untuk memburu orang, tetapi akan selalu ada banyak penulis baru yang akan tertipu. Setelah itu, setelah menambahkan nomor Turki pihak lain dan dijanjikan akan menerima berbagai keuntungan, akan mudah bagi mereka yang kurang berpengalaman untuk diburu. Terutama karena saat ini, Kogohon memang telah mengeluarkan banyak uang untuk ini. Remunerasi dan keuntungannya memang sangat menarik. Gedung Chenghui, lantai 8, situs web Zhongdian. Manajer situs web Zhongdian yang berpakaian sangat tidak rapi, Zhang Wenyang, mengetuk meja kantornya dan berkata pelan, beberapa hari ini, banyak postingan daring untuk menarik perhatian orang tiba-tiba muncul sekaligus di banyak bagian ulasan buku untuk para penulis. Apakah ini dilakukan oleh orang-orang dari situs web Feng Yun? Sekretaris itu menjawab, Direktur, orang-orang kami secara diam-diam telah meminta beberapa penulis untuk melakukan penyelidikan, dan memang itu orang-orang dari pihak mereka. Selama kurun waktu ini, Zhang Wenyang telah membawa penjualan seluruh situs web Zhongdian ke tingkat yang semakin tinggi. Sekarang, sekretarisnya sudah cukup hormat dengan berbicara kepadanya dengan cara ini. Lagi pula, orang yang cakap akan dihormati kemanapun mereka pergi. Zhang Wenyang mengangguk dan bertanya, situs web Feng Yun ini tiba-tiba bangkit dalam semalam dan menggabungkan 5 situs web novel daring besar, sebelumnya tidak ada berita tentang ini, yang membuktikan bahwa situs ini memang memiliki beberapa kemampuan. Sudahkah Anda mengetahui siapa pendukungnya? Orang biasa tidak akan mampu menginvestasikan uang dalam jumlah besar, bukan? Sekretaris itu berkata, belum, pihak lain memiliki pendukung yang cukup rahasia. Saat ini, yang diketahui hanyalah bahwa orang yang mendukung mereka telah menginvestasikan dana modal sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Namun baru-baru ini, saya mendengar berita bahwa orang yang mendukung mereka kemungkinan besar adalah keturunan konglomerat Toyoda, Kogohon, yang saat ini sedang melawan Tuan Muda. Sekarang, pihak itu sedang banyak memburu penulis dan mengundang pembaca orang kaya baru ke sana. Untungnya, selain teman sekelas Tuan Muda, anggota utama situs web kami yang lain adalah penggemar setia Dewa Agung kami. Tidak mungkin bagi mereka untuk pergi. Kogohon. Jangan pedulikan dia. Zhang Wenyang berpikir sejenak dan berkata perlahan, ingat, setiap pembaca itu berharga. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengakhiri ini. Oh benar, saat ini, berapa banyak penulis yang berencana untuk pergi? Sekretaris itu tampak sedikit putus asa. Beberapa dari mereka sudah pergi, manfaat yang diberikan kepada penulis di situs web Feng Yun lebih baik daripada kami, jadi banyak orang sudah pergi ke sana. Zhang Wenyang tersenyum dan berkata, kelompok ini tidak memihak, tapi itu bisa dimengerti. Orang-orang harus mencari nafkah. Oh benar, karena situs web Feng Yun memburu orang-orang kita seperti itu, kita tidak bisa terlalu memanjakan mereka. Apakah kelima Dewa Agung kita masih bersama kita? Sekretaris itu mengangguk dan berkata, Naga Kegelapan Semesta, Battle Cheng, Drum Venom, Ultimate Sky Limit, dan Treasure Slayer. Kelima orang ini benar-benar berada di pihak Tuan Muda. Aku sudah menghubungi mereka, mereka pasti tidak akan pergi. Lumayan. Zhang Wenyang berkata, kita harus mempertahankan beberapa penulis ini. Nanti, pergilah dan minta departemen teknis untuk memasang iklan terpisah di situs web, yang disebut, Rencana Pencipta Dewa, naikkan ketenaran Naga Kegelapan Semesta dan yang lainnya ke posisi Dewa tertinggi, lalu didik para penulis dari level paling bawah untuk menjadi Dewa Agung yang baru, naikkan biaya tetap Naga Kegelapan Semesta dan yang lainnya sebesar 50%. Baiklah. Sekretaris itu menjawab. Saya mengerti. Oh benar, Direktur Zhang, pendapat dari pihak Tuan Muda. Pihak Tuan Muda belum memberikan pendapat apapun tentang masalah ini. Akhir-akhir ini, dia menyibukkan diri di laboratorium di lantai 4 hingga larut malam setiap hari, dan aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan.
Zhang Wonyang berjalan beberapa kali mengelilingi ruang kantornya, lalu berkata, kita tidak perlu khawatir tentang pihak Tuan Muda, dengan kemampuan Tuan Muda, akan mudah baginya untuk menutup situs web Feng Yun ini, dia sangat sibuk akhir-akhir ini, dan aku tidak ingin mengganggunya juga. Oh benar, tingkatkan investasi untukku dan tingkatkan manfaat khusus ke jumlah yang sesuai, itu hanya melakukan aktivitas dan meningkatkan poin penggemar lebih jauh setelah mereka berlangganan. Oh benar, berikan diskon 10% untuk uang yang dibutuhkan untuk membaca buku. Sekretaris itu tersandung dan hampir jatuh, sambil menyeka keringat dinginnya dengan kasar dan berkata, Direktur, jika kita melakukannya, kita akan menderita kerugian besar. Dilihat dari dana likuid situs web saat ini, 10% akan berarti setidaknya beberapa juta kerugian. Sialan, apa kau mengerti maksudnya bahwa bahaya tidak dapat diatasi dengan tidak mengambil risiko? Zhang Wonyang berkata dengan kasar, situs web Feng Yun menyerang dengan sangat ganas, jika kita tidak melawan mereka dengan baik. Saat itu, kita bahkan mungkin kalah dari mereka, dan itu akan berdampak besar pada popularitas kita. Sekretaris, oh, oke. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya lagi, oh benar, Direktur, ada hal lain. Mengenai rencana misterius yang sedang dijalankan pihak Tuan Muda sekarang, haruskah kita mengumumkannya? Saya pikir itu akan berdampak sangat baik pada moral kita. Jangan. Zhang Wonyang tidak ragu saat berkata, ingat, jangan membuat keputusan sendiri tentang hal-hal yang belum diinstruksikan Tuan Muda. Dampak dari rencana misterius ini sangat besar. Kali ini, kita akan melihat berapa banyak penulis yang tidak memihak. Situs web Feng Yun ini merugikan kita. Untuk aspek novel daring, kecuali penulis tidak menulis apapun lagi, mereka adalah musuh kita. Jelas tidak ada sudut pandang ketiga dalam hal ini. Setelah masalah ini berakhir, buat peringkat penulis. Tingkatkan level penulis yang saat ini ada di situs web kami ke level 2. Tambahkan 100 yuan ketika mereka memperbarui bab secara konstan setiap bulan dan tingkatkan dividen langganan sebesar 5%. Mereka yang ingin kembali setelah keluar akan mulai dari level 1 lagi, kecuali mereka mengubah nama pengguna mereka. Kalau tidak mereka tidak akan mendapat bagian dalam peningkatan remunerasi kali ini. Mereka harus membayar harga karena menjadi orang yang tidak memihak. Jika mereka tidak terlalu loyal kepada kita, maka potong slot rekomendasi mereka hingga setengahnya di masa mendatang. Saya tidak ingin bersusah payah memelihara Dewa Agung dan kemudian membiarkan mereka pergi ke pihak pesaing untuk memperebutkan pembaca bersama kita. Oh, oke, aku paham. Di grup obrolan situs web Zhongdian untuk pembaca. Pembaca pertama, apa-apaan ini? Kenapa penulis buku yang sedang saya baca tiba-tiba berhenti menulis? Apa yang terjadi? Pembaca kedua, buku yang sedang saya baca juga berhenti di tengah jalan, saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Adakah yang tahu, saya dengar beberapa hari ini, banyak buku yang berhenti diperbarui di tengah jalan, dan itu semua terjadi sangat tiba-tiba, cukup banyak buku yang selama ini saya baca terputus hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Pembaca ketiga, saya mendengar kabar bahwa situs web Feng Yun tiba-tiba muncul di daerah setempat, dan sekarang situs tersebut memburu penulis dari mana-mana. Apakah Anda tidak menyadari bahwa semua itu adalah iklan di bagian ulasan buku? Pembaca keempat, coba saya lihat, itu benar, mengapa editor dan programmer situs web Zhongdian ini tidak menangani masalah ini? Pembaca ketiga, bagaimana mereka bisa mengatasinya? Terlalu banyak pengguna yang memburu orang, tak perlu dikatakan lagi, itu pasti dilakukan oleh mereka. Pembaca keempat, apa-apaan? Kenapa mereka tiba-tiba memburu orang secara tiba-tiba? Aku baru saja membaca setengah buku dan ceritanya masih menarik, dan tiba-tiba, tidak ada lagi ceritanya, bagaimana aku bisa hidup seperti itu? Sialan, aku pasti akan selamanya memasukkan semua penulis yang telah pergi ke daftar hitam. Pembaca kedua, apa gunanya memasukkannya ke daftar hitam? Buku saya juga sudah berhenti diperbarui. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan saja, kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini, Anda tidak bisa meminta mereka untuk tidak menghasilkan uang, bukan? Pembaca keempat, bahkan jika memang begitu, mereka tetap tidak bisa pergi begitu saja, setidaknya berikan akhir cerita, meskipun itu akhir yang buruk, setidaknya beritahu aku apa yang terjadi pada pemeran utama pria dan wanita di akhir cerita, bagian di mana dia berhenti menulis buku itu persis ketika pemeran utama wanita ditangkap oleh orang jahat, sialan. Pembaca ketiga, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ini adalah pertarungan antar situs web, dan bukankah kita, para pembaca, tetap menjadi pihak yang akhirnya kalah, jika penulisnya telah dibajak, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan berhenti menulis buku tersebut. Pembaca kelima, benar, ini seperti pertarungan antara para dewa yang melibatkan para pembaca. Saya mendengar bahwa situs web Feng Yun memberikan remunerasi yang bagus, dan mereka menawarkan biaya tetap yang tinggi untuk membeli bab-bab buku. Saat ini, banyak penulis bagus telah direkrut dari pihak Zhongdian. Menurut berita orang dalam, biaya terendah adalah 20 yuan per 1000 kata, dan yang tertinggi dapat mencapai 40 atau 50 yuan per 1000 kata. Setidaknya 100 hingga 200 penulis telah berhenti menulis buku mereka beberapa hari ini, dan mereka adalah orang-orang dengan kemampuan yang lebih kuat. Pembaca pertama, sialan,
aku akan selamanya memasukkan mereka yang berhenti menulis buku dan pergi, dan tidak akan membaca buku mereka seumur hidupku. Aku tidak akan membacanya, tidak peduli seberapa bagus mereka menulis. Pembaca keempat, tentu saja, saya mendukung itu. Imperial Hotel, di ruang VIP. Tuan muda, kemajuan situs web Feng Yun sungguh menggembirakan. Pengawal pria Kogohon melaporkan dengan ekspresi sangat gembira. Saat ini, lebih dari 100 penulis berbakat telah direkrut dari situs web Zhongdian. Kelompok penulis ini semuanya sangat pandai menulis dan memiliki banyak potensi. Bagus. Kogohon terkekeh dan berkata, tidak buruk, teruslah melakukan hal-hal seperti ini dan rekrut lebih banyak orang dari pihak mereka. Oh benar, apakah kamu berhasil merekrut 5 Dewa Agung yang kamu sebutkan sebelumnya? Saat ini, kelima orang ini belum berhasil diburu. Berbicara tentang ini, pengawal itu agak kecewa. Mereka sangat setia kepada Hong Dali, kami telah menaikkan harganya banyak, tetapi mereka masih belum berencana untuk pergi. Kesetiaan, sungguh lelucon. Kogohon berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada merendahkan, jika memang tidak berhasil, kita akan menciptakan dewa sendiri, katakan kepada mereka bahwa semua keuntungan di masa depan adalah milik mereka, carilah beberapa personel perencanaan dan teknis yang profesional, kita harus membuat ulang situs web, dan menghapus semua iklan. Pengawal itu mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan muda, saya mengerti, oh benar, apakah kita perlu melakukan perluasan layanan bisnis lainnya, misalnya, aspek penerbitan atau perfilman? Kogohon berpikir sejenak lalu berkata, panggil beberapa profesional untuk melihat apa yang dapat kamu lakukan terhadap hal itu, novel daring saat ini tidak terlalu populer di Kekaisaran Jaban kita, pokoknya, aku hanya punya satu syarat, yaitu melakukannya lebih baik daripada Hong Dali, itu harus lebih baik daripada miliknya. Ya, pengawal itu berdiri tegap. Saya mengerti. Gedung Chen Hui, laboratorium di lantai 4. Dali, kamu belum siap, cepatlah. Suara Tang Muxin terdengar. Hari ini adalah hari pertama syuting, where are we going, dat kamu harus datang. Ayo, ayo. Hong Dali, yang sekujur tubuhnya penuh noda minyak dan bahkan belum mengganti pakaiannya, berlari keluar dengan penuh semangat. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Perhentian pertama, Desa Roh Air Kota Tianjing. Bab 353. Aku ingin desa ini. Desa Water Spirit, terletak di wilayah barat laut kota Tianjing, sekitar 40 km dari Gunung Tianjing. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan dan secara alami sangat indah, memiliki banyak peninggalan dan situs bersejarah di sana. Inilah yang diinginkan Hong Dali, suatu tempat yang memiliki gunung, sungai, dan hutan, tempat yang sempurna bagi Hong Dali untuk dikunjungi dan dijelajahi. Mereka menaiki tangga menuju ruang konferensi besar di lantai 9. Begitu Hong Dali memasuki ruangan, dia mendengar orang-orang berteriak dan bersorak. Tuan muda sudah datang. Kemudian, dia melihat 5 orang pria asing berlari menghampirinya, masing-masing membawa buku catatan kecil. Tuan muda, Anda adalah idola saya, tolong beri saya tanda tangan Anda. Hah? Hong Dali menatap Zhang Kai. Kakak Kai, dari mana orang-orang ini? Zhang Kai berkeringat dingin. Mereka adalah selebritas yang kamu minta. Bukankah kamu bilang ingin syuting acara, where are we going, dat? Begitu ya. Hong Dali menatap para selebritas. Hehe, kalian tidak bisa memaksa orang untuk menandatangani tanda tangan seperti ini, kalian semua adalah selebritas besar, cepat simpan buku catatan kalian, lihat bagaimana kalian bertingkah. Seorang selebriti pria yang tampak pantas dihajar datang dan berkata dengan riang, salam, Tuan muda, Anda selalu menjadi idola saya, unexpectedly, Anda benar-benar bagus, jauh lebih bagus daripada sandiwara saya. Pekerjaanmu adalah berakting dalam sandiwara. Hong Dali berkata dengan heran, wah, senang bertemu denganmu, bagaimana aku bisa menyapamu? Nama saya Hao Jian, Tuan muda, Anda bisa memanggil saya Hao Jian. Hao Jian berbalik dan menarik keluar seorang anak laki-laki kecil yang lucu dari kelompok di belakang. Ini anak saya, Hao Shuai. Hong Dali. Nama ayah dan anak ini sungguh mengagumkan satu. Ya ampun, untung saja 2, iya, tampan, sangat tampan. Hong Dali menatap anak laki-laki kecil yang imut itu. Namanya sangat bagus, dia benar-benar tampan dari sudut manapun kamu melihatnya. Lalu, seolah meminta dipukul, bocah lelaki kecil nan imut itu mengangkat kepalanya dan berkata, itu sudah pasti. Hong Dali. Keduanya jelas-jelas punya hubungan darah. Bukan cuma mirip, tapi karakter mereka juga mirip banget, anak itu juga pantas dihajar, sama kayak ayahnya. Kemudian, sepasang ayah dan anak perempuan datang. Sang ayah tampak sangat tampan, dan putrinya juga sangat menggemaskan. Sang ayah berkata, salam, Tuan muda, nama saya Mo Chen Feng, dan saya seorang penyanyi, ini adalah pertemuan pertama kita, mohon jaga saya, ini putri saya, Mo Ting Ting, dia berusia 6 tahun ini.
Penyanyi ini terlihat jauh lebih tenang. Hong Dali menyapa mereka dengan riang. Halo, halo, ya ampun, Ting-Ting benar-benar cantik, hehe, dia sangat cantik. Kakak Dali. Seluruh tubuh Ting-Ting kecil tersembunyi di balik Mo Chen Feng, hanya memperlihatkan kepalanya yang kecil. Dia mengedipkan mata hitamnya yang besar ke arah Hong Dali dan berkata dengan lembut, kapan kita berangkat, aku sudah menghitungnya, jika kita berangkat terlambat, kita tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk makan siang. Ah, ini juga sedikit makanan. Hong Dali menyeringai dan berkata, Ting-Ting benar-benar pintar, kakak Dali berjanji bahwa kau akan bisa makan siang. Hong Dali menepuk kepala Mo Ting-Ting dan menatap sepasang ayah dan anak lainnya. Bagaimana aku harus memanggil kalian berdua? Ayahnya tingginya sekitar 1,95 meter, anak laki-laki kecil di sampingnya tampak cukup tenang dan sama sekali tidak tampak takut. Halo, Tuan Muda, nama saya Li Yang Fan, saya seorang pemain basket. Setelah memperkenalkan dirinya, ia mendorong putranya ke depan. Ini putra saya, Li Yunchong, ia berusia 5 tahun ini. Li Yunchong tersenyum ke arah Hong Dali dan berkata, halo, kakak Dali, tolong jaga aku selama perjalanan. Yo, ini orang dewasa kecil. Hong Dali buru-buru menyapa balik. Halo, Yunchong, apakah kamu takut dengan semua ini? Li Yunchong menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut, aku sangat berani. Pasangan keempat adalah seorang ayah dan anak perempuan. Sang ayah memperkenalkan dirinya, halo, nama saya Luo Fei, saya seorang pembalap. Seorang gadis kecil bersembunyi di belakangnya. Luo Fei tersenyum dan berkata, ini anak perempuan saya, Luo Yu, cepatlah dan sapa kakak Dali. Kepala Luo Yu menjulur dengan takut-takut. Kakak, Dali, halo. Gadis kecil ini cukup pemalu, bersembunyi di belakang ayahnya lagi setelah menyapa. Halo, Yu. Hong Dali buru-buru menyapa. Kemudian, giliran pasangan terakhir ayah dan anak. Sang ayah adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 40 tahun lebih, dan cukup tampan. Ia mengulurkan tangannya, tersenyum dan berkata, halo, saya Huang Xin, seorang aktor. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki kecil yang imut. Ini anak saya, Huang Yiki, tolong tuntun kami. Ah, halo. Hong Dali berjabat tangan dengannya dan menyapa, halo, Yiki. Halo, kakak Dali. Huang Yiki ini sangat cantik sehingga dia tampak seperti seorang gadis. Bertingkah seperti orang dewasa, dia berkata, namaku Huang Yiki, ayahku berkata bahwa pria yang terlihat seperti wanita kekurangan air, jadi huruf Mandarin untuk Qi dalam namaku adalah yang memiliki 3 tetes air. Si kecil ini cukup menarik. Hong Dali menyeringai dan berkata, ya, bagus Yiki benar-benar bijaksana, kamu hebat. Kakak Dali. Setelah semua orang yang hadir memperkenalkan diri, Momo kecil berjalan mendekat dan berkata, aku juga di sini, apakah aku akan ikut bermain dengan mereka juga? Momo, kamu di sini. Hong Dali tersenyum dan menepuk kepalanya. Benar sekali, kita akan pergi ke desa untuk bermain. Baiklah, oke, aku mengerti. Momo mengangguk. Dengan sangat cepat, anggota kru berikut juga siap. Sangguan Susu, penata rias tercantik di industri ini. Tang Anqi, reporter profesional. Catherine, reporter palsu. Mu Yuxi, dia akan mendokumentasikan kegiatan mereka. Tang Anqi, penggemar traveling. 9 Antek, pengawal tuan muda sekaligus pekerja. Sekarang setelah semua orang hadir, kru mulai bergerak keluar. Tentu saja, yang mengejutkan Mo Ting-Ting, Hong Dali tidak memilih untuk pergi ke sana dengan mobil. Sebaliknya, ia langsung meminta Ling Xiaoyi untuk memanggil 6 helikopter untuk membawa mereka ke sana. Hong Dali telah menyewa helikopter untuk Iam Asinger di setiap panggung, ia sangat akrab dengan proses penyewaan helikopter sekarang. Ketika helikopter tiba di daerah luar Gunung Tianjing dan mereka bersiap untuk menaiki helikopter, perbedaannya terlihat jelas. Hong Dali dan kelompoknya dengan cekatan menaiki helikopter, sementara Momo merasa sangat gembira. Hao Shuai tanpa malu memegang tangan Luo Yu dan berkata dengan lembut, kakak Yu, jangan takut, aku akan melindungimu. Luo Yu ketakutan, berkata, oh. Oke. Mo Ting-Ting mulai menghitung lagi. Berapa lama helikopter akan sampai di sana? Li Yunchong hanya mengikuti ayahnya menaiki helikopter dengan tenang sementara Huang Yiki berkata kepada ayahnya, ayah, tuan muda benar-benar hebat, dia bahkan bisa memanggil helikopter. Aku akan belajar darinya dan menjadi orang yang hebat di masa depan juga. Kepala Huang Xin penuh dengan keringat. Nak, kamu boleh iri padanya, tetapi tidak perlu belajar darinya. Dia takut putranya tidak akan belajar hal-hal lain tetapi hanya bagaimana menjadi anak yang hilang. Perjalanan melalui udara memang lebih cepat daripada melalui darat, mereka mencapai tujuan hanya dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Timur Laut Kota Tianjing, Desa Water Spirit. Setelah turun dari helikopter, Hong Dali menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan puas, ah,
bagus, ini aroma alam, lihat langit, lihat betapa birunya, lihat daratan, lihat betapa hijaunya, lihat udara, lihat betapa segarnya. Kemudian, ketika yang lain bersiap untuk mengungkapkan perasaan mereka juga, Hong Dali berkata, aku ingin desa ini, bro haha. Apa-apaan ini? Aku tahu dia sedang menunggu kesempatan untuk menyia-nyiakannya setelah sekian lama tidak menyia-nyiakannya. Seperti yang diduga, begitu dia meninggalkan kota Tianjing, dia mulai kehilangan kendali lagi. Dali, kata Tang Muxin, apa kau serius, apa kau benar-benar berencana membeli desa ini? Sebelumnya, ketika Hong Dali menghambur-hamburkan uang, mereka setidaknya bisa melihat beberapa prospek dalam tindakannya. Namun kali ini, jika dia benar-benar membeli desa, itu akan benar-benar menghambur-hamburkan uang. Tidak ada artinya melakukan itu, lihat infrastruktur di sekitarnya, semuanya berusia ratusan tahun, bahkan pohon-pohon dan batu giling juga berusia ratusan tahun. Tidak apa-apa untuk memfilmkan acara TV di tempat yang buruk seperti itu, tetapi jika dia langsung membelinya, apa yang bisa dia lakukan dengannya? Ah, lingkungan di sini sangat bagus. Hong Dali mengusap hidungnya, menyeringai dan berkata, aku hanya ingin membuang-buang waktu, ayo, kita akan pergi dan mengunjungi kepala desa terlebih dahulu. Keributan di sini telah menarik perhatian penduduk desa. Kepala desa sudah menunggu di pintu masuk desa bersama kadernya. Begitu dia melihat Hong Dali dan kelompoknya, dia buru-buru berjalan mendekat dan menyapanya, Anda pasti Tuan Muda Dali, kan, kami sudah menunggu cukup lama, silakan masuk. Ya, lumayan, hadiah. Hong Dali menyeringai dan melangkah masuk. Anteknya berjalan mendekat dan mulai menghitung uang, mulai dari kepala desa, kadernya, penduduk desa, hingga anak-anak di desa, semuanya menerima 1.000 yuan. Ada sekitar 1.000 lebih orang di desa itu, 1.000 per orang, dia telah menghambur-hamburkan sekitar 1 juta yuan hanya dalam sekejap mata. Selalu dikatakan bahwa uang itu bahkan dapat membuat hantu bekerja untuk Anda. Seluruh desa bersorak-sorai. Ini benar-benar tempat yang sangat miskin, banyak penduduk desa hanya memperoleh sekitar 2.000 setahun. Sekarang, mereka menerima uang yang mungkin tidak dapat mereka peroleh bahkan dalam waktu setengah tahun, begitu saja. Mereka semua bekerja sama sebaik mungkin, kebahagiaan mereka begitu besar hingga mulut mereka hampir tidak dapat tertutup. Beberapa penduduk desa bahkan ingin memperkenalkan putri mereka kepada Hong Dali. Ketika mereka sampai di kantor kepala desa, Hong Dali melihat ke kiri dan kanan. Ini adalah rumah batu kecil yang tampak seperti memiliki sejarah ratusan tahun di dalamnya. Rumah itu tampak sangat kuno. Hong Dali menemukan bangku dan duduk dengan santai. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Kepala desa, saya yakin Anda tahu mengapa kita ada di sini, apakah ada masalah? Masalah apa yang mungkin ada ketika dia telah memberi mereka begitu banyak uang? Kepala desa menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah, Tuan Muda Dali, beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu, kami berjanji akan memenuhinya untuk Anda. Bagus, bagus. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Yang terpenting adalah memastikan keselamatan anak-anak, adapun sisanya, tidak ada yang penting, kalau begitu, mari kita mulai. Kemana kita pergi, ayah, ini sebenarnya cukup mudah direkam. Isinya hanya tentang hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari. Lebih baik direkam sealami mungkin. Yang mereka inginkan adalah hubungan yang tulus antara orang tua dan anak-anak mereka. Semakin nyata, semakin sukses rekamannya. Oleh karena itu, sangguan susu hanya merias wajah mereka secara sederhana, dan syuting pun dimulai. Karena ini tahap pertama, kemajuannya cukup sederhana. Kelima kelompok tamu terlebih dahulu mengundi untuk memilih tempat tinggal, kemudian kelima anak tersebut menerima tugas untuk menyiapkan makan malam. Momo membawa Huang Yiki dan Hao Shuai untuk mencari wajan besar sementara Mo Tingting, Luo Yu, dan Li Yunchong bertugas mengumpulkan bahan-bahan. Saat mereka sibuk, Hong Dali juga tidak berkeliaran. Kepala desa, apakah desa ini dijual? Saya cukup suka tempat ini, mengapa saya tidak membelinya saja, bagaimana menurutmu? Bab 354. Si anak hilang yang baik dan dermawan Hong. Sebenarnya, Hong Dali hanya mengatakannya untuk bersenang-senang. Tentu saja, dia tidak berharap dapat membeli desa dengan meminta izin kepada kepala desa. Niat awalnya adalah untuk berinvestasi di desa tersebut guna melakukan perawatan terhadap peninggalan bersejarah dan hutan di sekitarnya serta melindunginya. Sebagai sahabat alam, dia sangat peduli dengan perlindungan lingkungan. Namun, pertanyaannya adalah bahwa kepala desa menanggapi pertanyaannya dengan serius karena dia tahu bahwa Hong Dali sangat kaya. Kepala desa, Tuan Muda Dali, apakah Anda benar-benar berniat membeli desa kami? Jika itu nyata, selama persyaratan Anda cukup baik dan kota menyetujuinya, bukan tidak mungkin bagi penduduk desa untuk pindah. Mendengar perkataan kepala desa, Tang Muxin tidak dapat menahan keinginannya untuk menendangnya dengan ganas. Apakah dia benar-benar berniat menjual desa? Hah! Setelah mendengar perkataan kepala desa, giliran Hong Dali yang terkejut.
Itu benar-benar mungkin. Seharusnya bisa. Kepala desa mendesah. Sejujurnya, desa roh air kami sangat miskin, lihat tempat ini, selain lingkungan yang indah dan infrastruktur yang cukup terlindungi, kami tidak punya apa-apa lagi, kami dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, jadi kami bahkan tidak bisa bertani. Sekarang, para lelaki sudah pergi mencari pekerjaan, para wanita hanya bisa mengandalkan memetik jamur dari pegunungan untuk dikeringkan dan dijual di kota sebulan sekali untuk mendapatkan uang. Hidup kami di sini sangat sulit, jika Anda benar-benar bisa memberi kami kondisi yang lebih baik, kami memang bisa pindah. Ini benar-benar dewa keberuntungan. Kepala desa bahkan tidak dapat membayangkan betapa kayanya Hong Dali, tetapi dia tahu bahwa angka-angka itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani dia bayangkan. Karena itu, karena Hong Dali ada di sini sekarang, mereka mungkin benar-benar dapat membuat kesepakatan. Oh, benar juga. Hong Dali kembali menatap rumah batu itu. Kepala desa, bagaimana kalau kau mengajakku berkeliling? Aku lihat lingkungan di sini benar-benar bagus. Pasti ada beberapa tempat wisata terkenal, kan? Meskipun tidak ada tempat wisata, peninggalan bersejarah juga tidak apa-apa. Ya, ada. Saya tidak berani mengatakan bahwa ada tempat wisata yang terkenal, tetapi kami memiliki peninggalan bersejarah di sini. Kepala desa buru-buru menjawab, rumah-rumah di desa ini semuanya memiliki sejarah ratusan tahun, semuanya dibangun dengan batu-batu besar berkualitas tinggi, dan genteng untuk atapnya semuanya dibuat sendiri, semuanya sangat tahan lama. Bagus, bagus. Hong Dali langsung berdiri. Kalau begitu, ayo jalan-jalan. Kepala desa mengajak Hong Dali berkeliling desa, memperkenalkannya pada tempat-tempat indah dan peninggalan bersejarah di desa tersebut. Hong Dali cukup puas dengan apa yang dilihatnya. Bahkan Tang Muxin juga merasa bahwa desa tersebut sebenarnya cukup bagus, dan semua peninggalan bersejarahnya cukup menarik. Tanpa diduga, saat mereka sedang berjalan-jalan, Huang Yiki dan Luo Yu yang imut tiba-tiba berlari menghampiri mereka. Begitu mereka melihat Hong Dali, mereka menarik lengan bajunya dan berkata, "Kakak Dali, saat kami pergi ke tempat pembakaran batu bata untuk mencari makanan, ada banyak orang di sana yang mengatakan bahwa mereka ingin merobohkan tempat pembakaran batu bata itu, kami tidak berani pergi ke sana lagi." Saat mereka mengatakan ini, ekspresi mereka tampak sangat menyedihkan, seolah-olah mereka tidak akan dapat menemukan makanan lagi jika tempat pembakaran batu bata itu dirobohkan. Siapa yang berencana merobohkan tempat pembakaran batu bata? Merobohkannya dengan paksa. Hong Dali merasa aneh dan menatap kepala desa. Situasi apa ini? Apakah itu tempat pembakaran batu bata besar di sisi timur? Kepala desa bertanya kepada Huang Yiki, apakah itu yang tertulis ruang pembakaran batu bata di atasnya? Kurasa begitu. Huang Yiki mengangguk. Aku bisa mengenali huruf bata yang tertulis di sana. Luo Yu malu-malu dan tidak berani berbicara, tetapi dia mengangguk dengan panik. Kali ini, kepala desa mengerti. Tuan Muda Dali, begini, ada sebuah perusahaan yang berencana membangun pabrik pembuatan kertas di sana, dan kota telah menjual tanah itu kepada mereka. Mereka datang ke sini untuk merobohkan tempat pembakaran batu bata untuk membangun pabrik. Berbicara sampai di titik ini, kepala desa mendesah dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali bagi tempat pembakaran batu bata yang sudah berusia lebih dari 600 tahun, desah. Apa-apaan ini, merobohkannya secara paksa untuk membangun pabrik kertas. Sebenarnya itu bukan masalah, tetapi masalahnya adalah Hong Dali sangat menyukai desa ini dan benar-benar bersiap untuk membelinya. Tetapi jika ada pabrik pembuatan kertas di samping desa yang tampak kuno seperti itu, apakah lingkungannya akan tetap baik? Dia tidak mungkin membeli desa yang sangat tercemar, bukan? Bagaimana dia bisa datang ke sini untuk berlibur jika itu terjadi? Hong Dali langsung memanggil antek-anteknya. Antek-antek, ayo pergi, beraninya mereka mencoba merobohkan properti di wilayahku dengan paksa, aku akan menghancurkan mereka. Semua antek memuji, Tuan Muda memang hebat. Rombongan mereka langsung berlari ke arah timur desa. Kepala desa langsung cemas. Dia buru-buru berlari di samping Hong Dali dan mencoba membujuknya. Tuan Muda Dali, Anda tidak boleh melakukan ini, orang-orang itu jumlahnya banyak, dan dukungan mereka juga sangat kuat. Selain itu, tanah itu sudah menjadi milik mereka, kita tidak bisa menolak. Ah, jadi apa? Hong Dali mengabaikannya dan terus berjalan maju. Sambil berjalan, dia berkata, bagaimana aku bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayahku? Ayo pergi, paling-paling, aku akan membeli lebih banyak. Dengan sangat cepat, mereka sampai di tempat tujuan. Saat itu, Mu Yuxi, Catherine, dan yang lainnya melindungi anak-anak agar tidak mengalami bahaya. Reporter sekaligus fotografer Tang Anqi cukup pemarah, menarik sangguan susu bersamanya dan berdebat dengan sekelompok orang itu. Baiklah, itu jika Anda tidak mempertimbangkan batu bata yang dipegang Tang Anqi di tangannya. Ketika mereka sudah dekat, Hong Dali mendengar sekelompok orang lainnya berteriak, jangan remehkan kesabaran kami, apa kau benar-benar berpikir kami tidak berani memukulmu? Hari ini,
kami akan merobohkan tempat pembakaran batu bata ini apapun yang terjadi. Aku sudah cukup menghormatimu dengan tidak bersikap kasar padamu. Jangan remehkan, apa kau tahu siapa bosku? Kami adalah anggota keluarga Qian. Mereka benar-benar punya orang yang mendukung mereka. Hong Dali, sebaliknya, tidak begitu cemas sekarang. Saat dia berdiri di samping tangan Qi dan melihat sekelompok orang ini, dia menyeringai dan bertanya kepada Ling Xiaoyi, "Kakak Xiaoyi, apa yang dilakukan keluarga Qian ini?" "Aku tidak yakin." Ling Xiaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin keluarga Qian yang mana. Saya pernah mendengar tentang Anda Hong Dali, kan?" Pada saat ini, seseorang keluar dari kelompok orang itu. Dia tampak seperti pemimpin mereka. "Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, Tuan muda saya bernama Qian Yujin, dia berteman baik dengan Tuan muda Kogohon. Yang dia katakan adalah dukungannya lebih kuat daripada keluarga Hong, jadi Hong Dali dan kelompoknya sebaiknya minggir." Jadi begitulah, itu membuat segalanya menjadi mudah. Jika itu orang lain, Hong Dali mungkin terlalu malas untuk bertarung dengan mereka. Namun karena mereka masih berkerabat dengan Kogohon, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Kalahkan, hancurkan mereka semua. Mengikuti perintahnya, kesembilan antek itu mengangkat siku mereka. Suara mekanis zez terdengar, dan baju besi rangka luar pun dipasang, lalu, orang-orang itu menderita. Pertarungan itu benar-benar berdarah, seru, dan spektakuler. Setelah setengah menit, semua musuh tergeletak di tanah. Hong Dali tertawa sinis dan berkata, "Sebenarnya, akan jauh lebih baik jika kamu tidak menyebut Kogohon." Pada saat ini, pemimpin itu tahu bahwa mereka telah berhadapan dengan seseorang yang sulit ditangani. Keluarga Qian cukup berpengaruh di negara surgawi, sebanding dengan keluarga Hong. Namun, jelas bahwa Hong Dali yang boros ini sama sekali tidak mempertimbangkan hal itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang galak takut pada yang tak kenal takut, orang yang tak kenal takut takut pada mereka yang ingin mati. Pemimpin itu segera menemukan alasan. "Hong Dali, aku katakan padamu, tempat ini telah dibeli oleh Tuan Muda Qian, kami memiliki kontrak dan stempel di atasnya, kamu menghalangi urusan resmi sekarang, kamu tahu itu." "Aku tahu itu." Ekspresi Hong Dali sangat tenang. Terakhir, dia memerintahkan, "Pukul dia dan seret dia keluar." Kemudian, kelompok antek-anteknya menyeret pemimpinnya keluar. Kepala desa ingin menangis. "Tuan Muda Dali, Anda mengalahkan mereka sekarang, tetapi desa. Apa yang salah dengan desa ini, sekarang setelah pabrik kertas itu tutup, lingkungannya jauh lebih baik?" Hong Dali merasa aneh dan bertanya, "Tapi dilihat dari ekspresimu, kamu sepertinya tidak begitu senang, kenapa begitu?" Aku akan jujur padamu." Kepala desa berjongkok dan menggambar lingkaran di tanah. "Desa kami sangat miskin dan transportasi tidak mudah, itulah sebabnya peninggalan sejarah sangat terlindungi. Namun karena alasan yang sama, sulit bagi kami untuk mendapatkan uang, jika mereka membuka pabrik pembuatan kertas di sini, meskipun kami tahu akan ada polusi, mereka telah berjanji untuk membangun jalan bagi kami. Kau setuju hanya karena ini?" Hong Dali membelalakkan matanya lebar-lebar. "Untuk alasan yang murahan seperti itu. Apalagi yang bisa terjadi?" Kepala desa tidak berdaya. "Anda telah melihat seperti apa keadaan di sini, kita dikelilingi oleh pegunungan di keempat sisinya, bahkan jalan kecil yang ada sekarang diaspal di rawa-rawa. Tuan Muda Qian mengincar hutan di sini, dan karena itu, berencana untuk membangun pabrik pembuatan kertas untuk menghemat biaya transportasi kayu. Setelah membuat kertas, mereka harus mengangkutnya keluar, bukan? Oleh karena itu, mereka pasti harus membangun jalan." "Oh, itu mudah saja." Hong Dali langsung memutuskan. "Kalau begitu, aku akan membangun jalan untuk kalian juga, bukankah itu sudah cukup? Kupikir itu sesuatu yang lebih sulit." "Benarkah?" Kepala desa langsung bersemangat setelah mendengar ini. Tuan Muda Dali ini benar-benar murah hati. Ketika dia datang, dia memberi semua penduduk desa masing-masing 1.000 yuan. Sekarang setelah dia mengatakan bahwa dia akan membangun jalan untuk desa, itu pasti akan lebih baik daripada jalan yang diaspal oleh Tuan Muda Qian. "Kalau begitu, aku akan berterima kasih padamu, Tuan Muda Dali, atas nama seluruh penduduk desa." Kali ini, kepala desa sangat bersyukur hingga dia hampir menangis. "Oh, tolong panggil aku Hong, si anak boros yang baik hati dan dermawan." Hong Dali tertawa bangga dan menjentikkan jarinya. Ayo kita pergi ke kota dan melihat-lihat, aku akan membeli lebih banyak tanah di sini, termasuk gunung-gunung di dekatnya." Kelompok mereka mulai berjalan menuju helikopter. Mendengar Hong Dali berencana membeli seluruh desa, penduduk desa terkejut. Seluruh penduduk desa yang berjumlah lebih dari 1.000 orang keluar untuk mengantar Hong Dali pergi. Kepala desa dengan cermat menginstruksikannya, "Tuan Muda Dali, harap berhati-hati, saya mendengar bahwa keluarga Qian cukup berpengaruh, jangan biarkan mereka mengganggu Anda." Aku tahu, kepala desa, tunggu saja kabar baikku." Hong Dali menyeringai dan mengakui. Di helikopter,
Tang Muxin bertanya dengan lembut, Dali, apakah kamu benar-benar berencana untuk membeli seluruh tempat ini? Mungkinkah kamu punya ide baru? Gadis ini secara naluriah merasa bahwa Hong Dali punya ide bagus lagi. Tidak ada. Tanpa diduga, jawaban Hong Dali di luar dugaannya. Lihat, semua yang kulakukan sebelumnya hanya untuk tujuan pemborosan. Namun, aku malah mendapatkan uang, yang membuatku sangat terganggu, mengapa begitu sulit menjadi pemboros. Jadi, kali ini, aku benar-benar hanya ingin memboroskan. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti ini. Tang Muxin berkata dengan panik, beli sebidang tanah ini, berapa harganya? Itu tidak masalah. Hong Dali mengungkapkan bahwa ini lebih baik. Lebih memuaskan jika tanahnya luas, saya suka lingkungan di sini, paling tidak, kita bisa datang ke sini untuk menghindari cuaca musim panas, lihat semua pohon itu, jika ada harimau, beruang liar, atau semacamnya di sana, akan menyenangkan untuk menungganginya. Bab 355. Pernahkah Anda melihat seseorang membeli tanah seperti ini? Mendengar perkataan Hong Dali, Tang Muxin menepuk jidatnya. Dia telah meremehkan anak durhaka ini, tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi begitu tidak terkendali begitu dia keluar dari kota Tianjing. Lagi pula, seorang tuan muda dari kota Tianjing tentu akan merasa lebih unggul dari yang lain, terutama Hong Dali yang merupakan anak durhaka nomor 1 di kota Tianjing. Lupakan saja, aku akan menganggapnya sebagai amal. Tang Muxin berpikir sejenak dan berkata, karena tidak ada gunanya mencoba membujuknya sebaliknya, dia mungkin juga menganggapnya sebagai melakukan sesuatu yang baik. Jika kita memikirkannya seperti ini, tampaknya juga cukup baik. Oh benar, Dali, bukankah kamu punya sekolah? Mengapa tidak membiarkan anak-anak di sini pergi ke sekolahmu untuk belajar? Kamu akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan cara itu. Bagaimana menurutmu? Hah, itu ide yang bagus, sudah diputuskan. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Aku masih bingung harus mencari murid dari mana, haha. Tang Muxin menghela napas panjang. Manusia tidak mampu mencegah si pemboros Hong Dali ini untuk menyia-nyiakannya lagi. Dia telah berusaha sekuat tenaga. Terbang memang jauh lebih cepat daripada berkendara. Jika mereka berkendara ke dan dari desa Water Spirit, hanya guncangan dari jalan saja sudah akan menyusahkan. Namun dengan menggunakan helikopter, mereka hanya butuh waktu setengah jam untuk tiba di kota yang bertanggung jawab atas desa Water Spirit. Setelah helikopter mendarat di alun-alun di depan balai kota, seluruh pengawal balai kota merasa khawatir. Mereka sering melihat orang datang ke sini dengan mobil mewah, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang datang ke sini dengan helikopter. Sering dikatakan bahwa jenis transportasi yang digunakan seseorang sangat penting. Jika mereka datang ke sini dengan sepeda, para penjaga akan memberitahu mereka bahwa wali kota sedang rapat, tidur, makan, atau semacamnya. Namun, jika seseorang datang ke sini dengan helikopter, para penjaga akan langsung membawa mereka masuk tanpa bertanya apapun. Jelas, para penjaga di sini juga seperti itu. Begitu Hong Dali dan kelompoknya turun, seorang penjaga datang dan dengan hormat berkata, apakah kalian semua di sini untuk menemui wali kota? Wali kota Su sedang berada di ruang konferensi di lantai 5 untuk membahas beberapa hal dengan seorang tamu dari keluarga Qian. Apakah Anda ingin saya pergi dan melaporkan kepadanya tentang kehadiran Anda? Kata-katanya mengandung banyak informasi. Pertama, nama belakang wali kota adalah Su, kedua, dia sedang berada di dalam sekarang, dan ketiga, ada seorang tamu dari keluarga Qian. Oh, ruang konferensi di lantai 5, tidak perlu merepotkanmu, aku bisa ke sana sendiri. Seorang tamu dari keluarga Qian. Dia pasti datang ke sini untuk mendapatkan sebidang tanah itu. Hong Dali mengusap hidungnya dan langsung masuk ke dalam. Hadiah, 1000. Seorang antek menghitung uang dan memberikannya kepada pengawal, sambil menatapnya sekilas. Tuan muda ada di sini untuk menyelesaikan beberapa masalah, pura-pura saja kalian tidak mengetahuinya. Para penjaga yang bisa berjaga di sini tentu saja memiliki kemampuan untuk membaca suasana. Dibandingkan dengan wali kota, seseorang yang bisa datang ke sini dengan helikopter jelas merupakan seseorang yang tidak mampu mereka ganggu lebih dari wali kota. Oleh karena itu, kedua penjaga itu sangat kooperatif. Baiklah, silakan lakukan sesukamu, lakukan sesukamu. Dengan sangat cepat, mereka tiba di ruang konferensi. Hong Dali mengetuk pintu dan bertanya dengan riang, apakah wali kota Su ada di dalam? Saya sedang mencari wali kota Su untuk sesuatu, bolehkah saya masuk? Setelah Hong Dali mengatakan itu, suara laki-laki yang dalam terdengar dari dalam ruangan. Tunggu sebentar, aku akan membuka pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pria parubaya menatap Hong Dali dan bergegas menyambutnya masuk. Halo, halo, apakah Anda Tuan Muda Dali? Silakan masuk. Apakah kamu sudah menebak siapa aku? Hong Dali tersenyum dan bertanya. Hehe, seseorang yang mampu bepergian dengan helikopter dan membawa begitu banyak orang, saya rasa itu pasti Tuan Muda Dali. Wali kota itu buru-buru menjawab. Ya,
kecerdasanmu cukup tinggi. Hong Dali membawa antek-anteknya dan berjalan dengan angkuh ke ruang konferensi. Begitu masuk, dia langsung melihat seorang pria botak di dalam dan langsung bertanya, "Kamu dari keluarga Qian?" Pria botak itu tidak dapat menebak niat Hong Dali untuk datang ke sini, tetapi dengan dukungan keluarga Qian, dia tidak perlu takut padanya. Oleh karena itu, dia mengangguk dengan tegas dan berkata, "Ya, kamu Hong Dali." "Ya, ini aku." Hong Dali tidak membuang kata-kata dan langsung memerintahkan antek-anteknya, "Usir dia." Kemudian, orang dari keluarga Qian itu diusir oleh para anteknya. "Tuan Muda Dali, Anda adalah..." Kepala wali kota Su dipenuhi keringat dingin, tidak dapat menebak maksud Hong Dali. Dia berasal dari keluarga Qian dan datang ke sini untuk membahas pembelian tanah di Desa Roh Air. Saya rasa dia tidak menyinggung Anda, kan? Mana kontraknya? Hong Dali mengabaikan kata-katanya dan langsung mengulurkan tangannya. Kontrak pembelian tanah oleh keluarga Qian. Wali kota Su tidak yakin apa yang Hong Dali coba lakukan. Namun, sebagai orang yang mampu menjadi wali kota, tentu saja, dia bukanlah orang bodoh. Apapun masalahnya, Hong Dali adalah seseorang yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Tianjing. Dia jelas bukan seseorang yang dapat disinggung oleh wali kota kecil seperti dia. Jadi, dia hanya harus mengikuti instruksinya, itu saja. Wali kota Su buru-buru mengeluarkan kontrak itu. Ini dia, baru saja diberi stempel, dan dia belum mengambil salinannya. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Dali, Anda..." "Ah, aku sedang melakukan penyelidikan rahasia." Hong Dali mengambil kontrak itu dan membolak-baliknya. Dia menyeringai dan berkata, "Ya, sepertinya keberuntunganku cukup bagus." Kemudian, dia menyerahkan kontrak itu kepada seorang antek di sampingnya. "Itu melanggar kebijakan, jadi tidak sah, robek saja." "Baiklah, Tuan Muda." Si antek laki-laki langsung merobek kontrak itu menjadi beberapa bagian. Wali kota Su panik dan bertanya, "Tuan Muda Dali, mengapa hal itu bertentangan dengan kebijakan? Kami mengikuti prosedur normal." "Aku tahu itu." Hong Dali menatap wali kota dengan ekspresi polos. "Aku baru menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan kontrak itu setelah kontrak itu dirobek." Kemudian, dia berkata tanpa malu, "Tapi karena kontrak itu sudah dirobek, aku tidak punya solusi, kita tidak bisa begitu saja merekatkannya kembali, kan?" Wali kota Su ingin menangis. Si Hong Dali ini mampu mengendalikan si kura-kura besar, masalah ini telah menyebabkan begitu banyak keributan hingga seluruh negara surgawi mengetahuinya. Sekarang, si kura-kura besar tinggal di Danau Fengyuan, dan terkadang membiarkan pengunjung dari dalam dan luar negeri mengambil gambarnya. Jika dia mengatakan dia di sini untuk melakukan penyelidikan rahasia, itu mungkin benar. Wali kota Su telah mendengar bahwa para petinggi sepenuhnya mendukung Hong Dali dalam karirnya. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak berani melakukan apapun terhadap Hong Dali. Namun, masalah kontrak yang dirobek bisa jadi masalah besar atau kecil. Bagaimanapun, itu adalah keluarga Qian. "Tuan Muda Dali." Wali kota Su berkata dengan nada sedih, "Anda tidak akan mendapat masalah, tetapi saya tidak akan mampu menanggung akibatnya jika keluarga Qian marah. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani menyakitimu secara fisik, kan?" Hong Dali bersikap acuh tak acuh dan berkata, "Tentu saja, aku akan mengganti rugi. Ya, apakah kamu punya peta di sini?" "Peta?" Wali kota Su curiga dan buru-buru mengeluarkan peta itu. "Ya, ini dia." "Ya, semuanya akan lebih mudah dengan peta." Hong Dali bertanya, "Yang mana Desa Roh Air?" "Yang ini." Wali kota Su mengarahkannya ke Hong Dali. "Tuan Muda Dali, maksud Anda adalah..." "Oh, ya." Hong Dali menatap Desa Roh Air dan langsung meletakkan telapak tangannya di lokasi itu. "Aku akan membeli tempat ini, kamu tinggal sebutkan harganya, aku mau tanah yang ditutupi telapak tanganku." Tang Muxin. Wali kota Su. 9 antek. Apakah ada yang pernah melihat orang membeli tanah seperti ini? Mereka belum pernah. Wali kota Su juga belum pernah melihat hal seperti ini. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat saat dia melihat tanah yang ditutupi telapak tangan Hong Dali. "Tuan Muda Dali, ini adalah sebidang tanah yang sangat besar, bahkan gunung-gunungnya pun termasuk di dalamnya." "Tentu saja." Hong Dali merasa aneh dan bertanya, "Tidak akan menarik jika itu hanya sebidang tanah kecil, kan?" "Sebutkan harganya." "Sebidang tanah yang sangat besar." Wali kota Su menatap sebidang tanah itu, menggertakkan giginya dan berkata, "Jika Tuan Muda Dali berencana untuk membeli sebidang tanah ini, termasuk gunungnya, biayanya setidaknya 35 juta. Lahan yang ditutupi telapak tangan Hong Dali memiliki Desa Roh Air di tengahnya, beberapa gunung di sekitar desa, dan termasuk sungai kecil, 35 juta bukanlah jumlah yang banyak untuk semuanya. Tentu saja, itu juga tidak murah, harga tanah di sini tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan harga tanah di dekat kota Tianjing. 35 juta. Hong Dali menatap Ling Xiaoyi dan bertanya, "Berapa harganya?" "Itu dianggap baik-baik saja."
Ling Xiaoyi menghitung dalam hati, mengangguk dan berkata, harganya cukup masuk akal, namun, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar berniat mengembangkan sebidang tanah ini? Ada banyak gunung, dan tanahnya juga cukup tandus, tidak banyak gunanya mengembangkannya. Bukan itu maksudku, aku hanya ingin berfoya-foya. Hong Dali langsung menjentikkan jarinya, menyeringai, dan berkata kepada wali kota Su, aku akan memberimu angka bulat, 40 juta, berikan aku tanah lagi di sana. Hah? Wali kota Su tercengang. 40 juta, oke, ya ampun, Tuan Muda Dali, Anda tidak tahu sudah berapa lama saya direpotkan oleh masalah desa roh air, karena tempat ini penuh dengan pegunungan dan bahkan beberapa tahun lalu ada rawa-rawa, sangat sulit untuk membangun jalan di sana, namun dengan Anda di sini, itu akan jauh lebih mudah, Anda dapat mengembangkannya dengan cara apapun yang Anda suka, saya pasti akan bekerja sama sebaik mungkin dengan Anda. Tidak perlu terburu-buru untuk mengembangkannya. Tidak apa-apa jika membeli tanahnya terlebih dahulu. Mengenai pengembangannya, Hong Dali sama sekali tidak mempertimbangkannya. Tentu saja, dia tidak melupakan apa yang telah dijanjikannya. Saya akan memberi Anda 20 juta terlebih dahulu untuk membangun jalan, mengenai sisanya, saya akan memikirkannya nanti. 20 juta untuk membangun jalan. Wali kota Su menghitung dan merasa itu sudah cukup. Ia langsung mengangguk dan berkata, baiklah, jumlah ini sudah cukup, kalau begitu, saya akan menghubungi tim konstruksi untuk mulai membangun jalan. Sebenarnya, tidak ada banyak masalah dalam membangun jalan itu sendiri, masalahnya terletak pada biaya. Sebelumnya, anggaran mereka tidak cukup, jadi mereka tidak dapat membangun jalan. Namun sekarang, dengan Hong Dali yang membayarnya, tentu saja tidak ada masalah. Masalahnya selesai, sebenarnya, seringkali, mendiskusikan masalah seperti itu tidaklah sulit, asalkan uangnya cukup. Ya ampun, rasanya sangat nyaman menghabiskan uang. Hong Dali berbaring di sofa dengan puas. Kakak Xiaoyi, sisanya terserah padamu, aku terlalu malas untuk melihat kontrak dan semacamnya, aku akan bertugas membubuhkan stempel saja. Baiklah, Tuan Muda. Karena Hong Dali sudah memutuskan, Ling Xiaoyi langsung membuat kontrak dengan wali kota Su dan akhirnya mencapai kesepakatan, mereka akan membeli desa Water Spirit dan pegunungan di sekitarnya seharga 40 juta. Itu akan mencakup desa Water Spirit, 16 gunung, dan beberapa bidang tanah lain di daerah tersebut. Setelah semua dokumen disiapkan, 3 jam telah berlalu. Saat itu, Hong Dali sedang membaca novel dan kemudian tidur. Setelah semuanya beres, Hong Dali mengeluarkan stempelnya dan menempelkannya pada dokumen. Wali kota Su langsung hancur hatinya saat melihatnya. Menghambur-hamburkan uang demi kebangkitan negara surgawi, segel Hong Dali. Bab 356. Sahabat alam terbaik. Ketika wali kota Su hampir hancur secara mental, suara sistem terdengar di kepala Hong Dali. Misi sampingan 2 ditingkatkan, Nature's Little Prodigal telah selesai. Persyaratan misi. Selamatkan lingkungan alam yang akan tercemar. Kemajuan misi, 323/100. Level penyelesaian misi. Sempurna. Hadiah misi. Gelar, Sahabat Alam, ditingkatkan. Level gelar. 2. Efek dari peningkatan. Kebal terhadap bahaya yang diakibatkan oleh gunung dan hutan. Contoh, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Peningkatan efek untuk judul kelas sempurna. Mendengarkan suara pegunungan dan hutan, tuan rumah dapat merasakan niat baik alam. Kurung siku tutup. Setelah mendengar suara sistem, Hong Dali langsung linglung. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Keren banget. Aku nggak berani ngabisin waktu terlalu banyak karena misi ini belum selesai. Nggak ngangka selesainya kayak gini. Gila. Akhirnya selesai juga, nggak ngangka tugasnya adalah menyelamatkan lingkungan yang hampir tercemar, haha. Ini luar biasa, sekarang aku kebal terhadap bencana alam di pegunungan dan hutan. Selain itu, efeknya juga meningkat. Sekarang aku bisa merasakan kebaikan alam. Tapi apa itu? Apakah aku bisa menemukan beberapa hal luar biasa di pegunungan dan hutan karena kemampuan ini? Ya ampun, pemborosan waktu kali ini benar-benar menyegarkan. Haha, luar biasa. Hong Dali tidak peduli dengan masalah yang tersisa, ia ingin kembali ke desa Water Spirit untuk melihat bagaimana proses syuting dengan anak-anak. Kemudian, ia berencana mengajak semua orang berjalan-jalan di hutan dan pegunungan untuk merasakan seperti apa rasanya. Saat dia memikirkan hal ini, wali kota Su bertanya dengan hati-hati, apakah Anda punya waktu luang nanti, Tuan Muda Dali? Saya ingin mengundang Anda untuk makan malam, bolehkah? Ini pasti acara sosial yang legendaris. Tidak, tidak gratis. Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan, wali kota Su. Anda bisa fokus pada pekerjaan Anda tidak perlu repot-repot dengan saya. Setelah berkata demikian, Hong Dali berdiri dan berkata,
karena kita sudah menyelesaikan urusan di sini, saya akan kembali. Ingat, tanpa perintah saya, jangan lakukan apapun di tanah ini. Tentu saja, tentu saja. Ini adalah dewa keberuntungan, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan selama Hong Dali senang padanya. Wali kota Su mengingat kata-kata Hong Dali dalam hatinya dan mengirimkannya. Saya akan mulai dengan mencari tim konstruksi untuk membangun jalan. Adapun sisanya, saya akan menunggu perintah Anda. Oke, bagus. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Hong Dali dan yang lainnya segera kembali ke helikopter dan kembali ke desa roh air. Begitu dia turun, Hong Dali melihat sekeliling desa lagi. Ya ampun, mulai sekarang, ini akan menjadi wilayahku. Ditambah tanah di daerah luar Gunung Tianjing, hahaha, aku punya 2 bidang tanah sekarang. Karena aku sudah membeli tempat ini, aku harus pergi melihat-lihat, kan? Hong Dali bertanya pada Mu Yuxi, kakak Yuxi, apakah syutingnya sudah selesai, bagaimana? Sudah selesai. Mu Yuxi mengambil alih kamera video dan menunjukkannya kepada Hong Dali. Tuan Muda Dali, lihat apakah sudah baik-baik saja. Dalam video tersebut, orang-orang tidak dapat menahan tawa melihat aksi anak-anak tersebut. Anak-anak seusia mereka berada pada masa di mana mereka paling suka bermain dan menarik. Ditambah lagi, Little Wang Mo akan bermain dengan mainan model atau mengenakan kostum dan cosplay beberapa karakter anime saat mereka tidak melakukan apa-apa, yang membuat semua orang tertawa tanpa henti. Tidak mengherankan mengapa Where Are We Going? Dat memiliki rating penonton yang tinggi di kehidupan sebelumnya. Kelima anak ini ditambah Wang Mo yang sudah dewasa tampak bersinar terang hanya dengan berdiri di sana sendirian, belum lagi ayah mereka adalah tokoh terkenal di industri hiburan. Saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengatakan bahwa acara varietas ini pasti akan memiliki rating penonton yang tinggi. Sambil menonton, Tang Muxin menyeringai dan berkata, hanya dengan melihat anak-anak imut ini saja aku tahu bahwa episode ini tidak akan ada masalah. Mu Yuxi menatap anak-anak yang sedang bermain game di kejauhan dan mendesah. Hanya sebuah ide acak yang dipikirkan Tuan Muda begitu menarik, tidak heran dia bisa mencapai hasil seperti sekarang. Itu bukan hanya kebetulan. Adapun Catherine, dia menatap anak-anak dengan mata berbinar dan berseru, Tuan Muda, ide Anda sungguh luar biasa. Bisakah saya melamar untuk syuting acara ini juga setelah saya kembali ke Amerika? Ah, tentu saja, gunakan saja jika kau mau. Hong Dali mengangguk tanpa berpikir sedetik pun. Lagi pula, itu tidak sulit, ayo, kita makan dulu, lalu jalan-jalan. Sekarang sudah lewat pukul 4 sore. Tidak ada makanan istimewa atau lezat di sini, tetapi Hong Dali tidak pilih-pilih. Jika ada makanan enak, dia akan memakannya. Jika tidak ada, tidak apa-apa baginya untuk makan sesuatu yang biasa saja. Pada dasarnya, dia mudah dibesarkan. Setelah mereka selesai makan, Hong Dali menyeka mulutnya dan meregangkan tubuhnya. Aku sudah kenyang, kalian semua bisa punya waktu luang jika tidak ada yang harus dilakukan. Aku akan jalan-jalan di pegunungan, para antek, ayo pergi. Di pegunungan dekat Water Spirit Village. Dali, apa kau yakin tidak apa-apa datang ke sini? Tang Muxin menarik lengan baju Hong Dali sementara 9 antek mengikuti di belakang mereka, kelompok mereka menjelajah ke pegunungan. Ah, aku hanya melihat-lihat di sini. Ngomong-ngomong, setelah gelarnya sebagai sahabat alam ditingkatkan, Hong Dali merasa sangat nyaman di hutan dan pegunungan. Rasa tenang tampak terpancar dari pepohonan di dekatnya. Hong Dali melambaikan tangannya dengan santai ke arah seekor tupai dan tupai itu benar-benar melompat ke kepalanya dari atas pohon. Haha, makhluk kecil ini sangat imut. Mata Tang Muxin dipenuhi bintang. Dali, kamu benar-benar sahabat binatang, makhluk kecil ini sama sekali tidak takut padamu. Tupai itu sangat lucu, bahkan ia meletakkan buah yang dipeluknya ke tangan Tang Muxin. Kemudian, ia melompat maju mundur terus-menerus, tindakannya yang lucu membuat mereka tertawa. Hehe, seperti yang kukatakan, jika kau mencintai alam, alam akan membalas cintamu. Hong Dali menyeringai. Beruntung kita sampai di sana tepat waktu, jika mereka mencabut kontraknya, tidak akan mudah untuk mengingkarinya. Ya, sayang sekali jika lingkungan yang baik seperti ini hancur. Tang Muxin mengangguk. Dia setuju dengan Hong Dali dalam hal ini. Dali, begitu jalanmu ini selesai, kurasa penduduk desa akan lebih mudah mendapatkan uang, bisa dibilang kamu melakukan perbuatan yang sangat baik. Itu sudah pasti. Hong Dali merasa puas dan berkata, pemborosan hari ini terasa sangat menyenangkan. Sekarang sudah hampir sore, sinar matahari menyinari mereka melalui lubang di antara dedaunan pohon, membuat mereka hangat dan nyaman. Udara di hutan benar-benar segar, membawa serta aroma tanah yang lembut. Suara serangga terus-menerus terdengar, dan sesekali terdengar pula suara kicauan burung. Mereka sekarang berada di kaki gunung dekat desa Water Spirit. Karena hutan dan gunung belum dikembangkan, tidak ada jalan setapak di sini.
Oleh karena itu, mereka tidak berani masuk terlalu jauh ke dalam. Tetapi hanya di area luar ini saja, rasanya sudah sangat nyaman. Terbiasa tinggal di kota, datang ke lingkungan alam yang memiliki sungai dan gunung adalah pengalaman yang benar-benar unik. Ya ampun, ini terasa sangat menyenangkan. Hong Dali mendecakkan bibirnya dan memuji, hutan ini benar-benar bagus, hanya saja tidak ada tempat yang cocok untuk ditinggali manusia. Jika kita bisa membangun pondok kayu atau semacamnya di sini, itu akan sangat bagus, kita akan seperti peri, kita bisa membangun kota di sini. Tentu saja, dia hanya mengatakannya dengan santai. Adalah praktis untuk mencoba dan mencapainya. Dali, lihat tupai kecil ini, lucu sekali. Tang Muxin membiarkan tupai itu bersandar di bahunya, menyeringai dan berkata, sepertinya selama kamu ada di sekitar, hewan-hewan ini tidak akan takut pada kita. Itu sudah pasti. Hong Dali berkata dengan bangga, aku adalah sahabat terbaik hewan. Saat mereka mengobrol, tupai kecil itu melihat sekeliling dan tiba-tiba melompat ke tanah dan dengan cepat memanjat pohon. Kemudian, suara gemerisik terdengar. Tepat saat mereka penasaran dengan apa yang terjadi, seekor beruang hitam yang tampak bodoh merangkak ke arah mereka. Dali, beruang hitam, itu beruang hitam. Tang Muxin buru-buru berdiri mendekati Hong Dali. Dia datang ke arah kita, apa yang harus kita lakukan? Ah, tidak apa-apa, jangan khawatir. Menyandang gelar sahabat hewan terbaik, Hong Dali sangat tenang. Dia bersorak dan menyapa beruang hitam itu, hei, beruang besar, kemarilah dan duduklah, hehe. Mendengar perkataan Hong Dali, beruang hitam besar itu benar-benar berdiri, merapatkan cakarnya, dan melambaikannya ke atas dan ke bawah. Ia benar-benar tahu cara menangkupkan kedua tangannya dan menyapa Hong Dali. Semua orang langsung terhibur. Mereka sering menemui berbagai hal aneh saat mengikuti Tuan Muda. Hari ini, mereka benar-benar mendapat sesuatu yang membuka mata. Dengan sangat cepat, beruang besar itu berseri-seri kegirangan, berjalan ke arah mereka, dan berguling-guling di tanah, memperlihatkan perutnya di depan Hong Dali. Hong Dali menepuk perutnya, berseri-seri kegirangan dan berkata, kamu sangat gemuk. Beruang hitam itu terengah-engah dan kemudian mencengkeram wajahnya dengan kedua cakar depannya. Hehe, beruang besar dan bodoh ini benar-benar menarik. Tang Muxin merasa geli. Beberapa saat kemudian, seekor beruang hitam besar lainnya benar-benar keluar dari hutan. Hong Dali menjilat bibirnya dan langsung memberi nama pada beruang hitam yang tergeletak di tanah. Baiklah, kamu akan dipanggil Briar dan yang itu Bramble. Yup. Kalau ada Logger Fig juga, dia bisa langsung mulai syuting kartun Bunny Bears. Setelah Briar dan Bramble datang, tak lama kemudian, hewan-hewan seperti kelinci, rubah, babi hutan, dan semua hewan di dekatnya juga berlarian ke sini. Mereka duduk mengelilingi Hong Dali dalam sebuah lingkaran dan benar-benar hidup berdampingan dengan damai. Saat itu, Tang Muxin merasa ada yang tidak beres. Dia dengan hati-hati bertanya kepada Hong Dali, apakah hewan-hewan ini datang untuk menyambut kita? Efek dari gelar, sahabat terbaik alam, ternyata begitu mengagumkan setelah ditingkatkan. Hong Dali mengangguk dan berkata, ya, sepertinya kualitas moralku cukup baik, semua hewan ini sangat cerdas, kami melindungi rumah mereka, jadi kupikir mereka memilih untuk menyambut kami di sini, hehe. Benar sekali. Ling Xiaoyi juga berkata, jika manusia memperlakukan hewan dengan baik, hewan juga akan memperlakukan manusia dengan baik. Sejujurnya, menurutku berinteraksi dengan hewan jauh lebih mudah daripada berinteraksi dengan manusia. Kita hanya perlu bersikap baik kepada mereka. Itu sudah pasti. Hong Dali mengangguk setuju. Hewan adalah sahabat manusia, haha. Saat dia berkata demikian, tiba-tiba seekor monyet turun dari pohon, menghampiri Hong Dali dan mulai menarik sikunya. Monyet kecil, ada apa? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, apakah kamu ingin aku pergi ke suatu tempat bersamamu? Namun, monyet itu tidak menarik Hong Dali kemanapun. Ia menunggu Hong Dali mengulurkan tangannya dan benar-benar memasang gelang kayu aneh di pergelangan tangannya. Bab 357. Gelang ajaib. Mustahil untuk menilai kualitas gelang itu hanya dengan melihat bahan pembuatnya. Gelang itu berwarna perunggu seluruhnya, dan permukaannya yang halus memantulkan sinar matahari. Gelang itu tidak terbuat dari logam mulia atau giok berkualitas mahal, tetapi Hong Dali tetap menyukainya. Dia terkekeh dan menepuk kepala monyet kecil itu. Si kecil ini tahu cara menyuap orang, haha, kalau begitu, aku tidak akan menolaknya. Monyet kecil itu tampak gembira setelah mendengar ini. Ia berlari ke sana kemari dengan gembira dan akhirnya memanjat kembali pohon sambil berceloteh sepanjang jalan. Kalau saja ada orang lain yang menonton kejadian ini, mereka pasti akan sangat takjub sampai bola matanya sampai keluar. Tidak mungkin ada orang yang percaya bahwa karnivora seperti anjing, beruang, serigala, dan rubah dapat hidup berdampingan secara damai dengan hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci, rusa muda, dan rusa besar, tetapi itulah yang sebenarnya terjadi. Hewan-hewan kecil mengelilingi Hong Dali.
Hewan-hewan yang lebih lembut meringkuk dalam pelukannya, dan hewan-hewan yang lebih besar berbaring tengkurap di samping mereka, menunggu usapan perut. Kelompok itu tertawa dan bersenang-senang. Makanan ringan yang mereka bawa segera dibagikan. Tang Muxin, yang menggendong seekor kelinci kecil, berkata, "Dali, hewan-hewan kecil ini sangat baik padamu, hehe, mereka tidak mudah takut dan tidak menggigit, mari kita buat hutan ini lebih besar, bagaimana menurutmu?" Tang Muxin hanya berkomentar asal-asalan, tetapi Hong Dali menanggapinya dengan serius. Itu bukan ide yang buruk, kalau jalannya sudah diperbaiki, kita akan menanam pohon di seluruh lahan ini, mari kita tanam pohon poplar, pohon persik, dan pohon ginkgo, hehe, mari kita ubah tempat ini menjadi kawasan konservasi. Tang Muxin sudah lama terbiasa dengan kejahilan Hong Dali. Itu hanya penanaman pohon dan bisa dihitung sebagai sesuatu yang baik. Karena itu, dia langsung mengangguk. Mari kita pelihara lebih banyak hewan kecil, jika ada turis, itu juga bukan hal yang buruk, hehe. Semua orang mengangguk setuju. Selama Tuan Muda bersenang-senang, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Uang sakunya sekarang sudah mencapai puluhan juta, dan apa yang ingin dia lakukan pasti bisa dilakukan. Hong Dali berdiri dan membersihkan kotoran dari pantatnya. Baiklah, kita tunggu saja jalannya diperbaiki sebelum kita kembali lagi. Kita kembali dulu, kalau kita kembali sekarang, kita masih bisa makan malam. Tang Muxin juga berdiri. Baiklah, kalau begitu, ayo berangkat. Semua orang melambaikan tangan kepada para hewan. Para hewan tidak ingin melihat mereka pergi, tetapi mereka juga tampaknya menyadari bahwa Hong Dali dan kelompoknya tidak dapat tinggal selamanya. Tak lama kemudian, semua orang pergi dan menempuh jalan mereka sendiri. Dalam perjalanan pulang, Hong Dali melihat gelang yang diberikan monyet kecil itu kepadanya. Ia berkomentar dengan rasa ingin tahu, gelang ini kelihatannya lumayan, terasa sejuk di pergelangan tanganku, sangat nyaman. Tang Muxin berkata dengan sabar, kamu bahkan bisa mendapatkan gelang dengan pergi ke hutan untuk berputar-putar, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, namun, gelang ini benar-benar terlihat cukup bagus, menurutku ini jelas bukan gelang biasa. Ya, itu sudah pasti, aku merasa sangat nyaman saat memakainya, namun, aku belum menemukan kemampuan lain apa yang dimilikinya. Kelompok itu berjalan kembali, tetapi Hong Dali segera menyadari sesuatu yang berbeda. Tunggu, sepertinya aku menemukan sesuatu. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa yang kamu temukan? Sin, saat kita berada di hutan tadi, seharusnya ada serangga seperti nyamuk, bukan? Hong Dali menoleh dan melihat ke belakang. Sekarang bulan Juli, bagaimana mungkin aku tidak mendengar suara serangga sama sekali? Ketika Hong Dali menyebutkannya, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi tersebut. Mamalia sangat cerdas, dan dapat dimengerti bahwa mereka akan merasa nyaman dengan Hong Dali. Namun, tidak ada alasan serangga seperti nyamuk dan lalat rumah tidak menggigit manusia. Selama mereka semua duduk bersama hewan-hewan sebelumnya, tidak ada nyamuk sama sekali. Mereka bahkan tidak melihat seekor kutu pun pada hewan-hewan itu. Ini sangat tidak biasa. Tang Muxin berseru kaget. Dali, maksudmu itu karena gelang ini bisa mengusir serangga. Hong Dali mengamati gelang itu lagi. Ia bahkan mengendusnya. Sangat mungkin, ada sedikit bau cendana, baunya harum, ciumlah. Ya, itu benar, kata Tang Muxin setelah mengendusnya. Gelang ini benar-benar bisa mengusir serangga. Bagaimana kalau kita mencobanya? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kita akan mengujinya. Pertanyaan tentang bagaimana mereka akan menguji teori mereka adalah pertanyaan yang sulit. Beruntung Tang Muxin cukup cerdas. Mari kita lakukan dengan cara ini, dalam perjalanan kembali ke desa, pasti ada beberapa serangga kecil di sepanjang jalan, kita akan pergi mencarinya terlebih dahulu, ketika kita menemukannya, kami akan memanggilmu, begitu kamu datang, kami akan tahu, bukan? Itu ide yang bagus, ayo kita lakukan. Tang Muxin segera pergi terlebih dahulu bersama beberapa anteknya. Kedua kelompok itu berjarak sekitar 100 meter. Tak lama kemudian, Tang Muxin sampai di pintu masuk desa dan menelepon Hong Dali. Dali, kami menemukannya, ada banyak serangga kecil di sini, cepatlah, kemari dan ujilah. Baiklah, jawab Hong Dali. Seperti yang diduga, saat Dali berjalan menuju tempat itu, sesuatu yang aneh terjadi ketika dia berada sekitar 20 meter jauhnya. Serangga kecil di depan Tang Muxin tiba-tiba menghilang seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Saat Hong Dali sampai di sana, tidak ada satupun jejak mereka. Wow, seru Tang Muxin dengan takjub. Itu benar, Dali, kamu benar-benar menemukan harta karun kali ini, gelang ini benar-benar dapat mengusir serangga, kamu tidak perlu takut digigit nyamuk saat tidur lagi. Itu barang bagus. Orang-orang yang sering bepergian, ketika mereka tiba di tempat baru di musim panas, tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali lalat dan nyamuk yang berdengung di telinga mereka.
Itu sangat menjengkelkan. Sekarang setelah dia memiliki gelang kayu ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Hong Dali berkata dengan lugas, inilah manfaat mencintai alam. Setelah mereka memasuki desa, Hong Dali memberikan beberapa instruksi untuk sisa pembuatan film kepada Mu Yuxi dan Tang Anqi, lalu ia dan kelompoknya naik pesawat dan kembali ke kota Tianjing. Sampai saat ini, sudah menghabiskan 40 juta untuk membeli desa roh air dan tanah di sekitarnya. Selama perjalanan, Dali membahas sistem pemborosan besar. Tidak banyak yang bisa dikatakan, dia hanya membahas sistem itu dengan tegas. Host memiliki 48 poin atribut yang tersedia sekarang, silakan pilih di mana akan menggunakannya. Metode pertama, tingkatkan skill pemecahan mesin, perakitan, dan transformasi. Metode kedua, tingkatkan skill pemrosesan permata, pemasangan, dan peningkatan sihir. Metode ketiga, tukarkan dengan cetak biru skill kontrol suara. Metode keempat, pilih cabang kesejahteraan terakhir. Satu-satunya pilihan yang tersisa untuk keterampilan kesejahteraan adalah bertahan hidup. Aneh, apakah dia menghabiskan lebih sedikit akhir-akhir ini? Kok bisa hanya ada 48 poin atribut? Hong Dali segera mengerti, uang yang tidak dibelanjakan dengan maksud untuk dihambur-hamburkan tidak dihitung dalam sistem. Bahkan mungkin mengurangi jumlah dalam sistem. Jika dia tidak berhati-hati, nilai pemborosannya bahkan bisa menjadi positif. Peringatan. Tampaknya sudah waktunya untuk mengembangkan keterampilan baru yang luar biasa. Begitu dia memutuskan, Hong Dali dengan tegas berkata, tukarkan dengan cetak biru terlebih dahulu. Setelah dia mengatakan ini, dengan sangat cepat, sistem respons, tuan rumah telah memilih untuk menukar cetak biru, harap tunggu. Teknologi 2, cetak biru teknologi kontrol suara, poin atribut yang dibutuhkan, 30 poin, pengenalan cetak biru, teknologi kontrol suara untuk penggunaan eksklusif oleh orang malas, fungsi utama, mengenali perintah yang diberikan oleh suara orang malas, yang memungkinkan orang malas untuk mengontrol semua peralatan listrik di ruangan tanpa harus melakukan apapun. Hong Dali berkata, tukar. Sistem menjawab, pertukaran cetak biru berhasil, silakan pilih mode penyimpanan. Unduh ke ponsel. Hong Dali memilih metode yang sama seperti biasanya, mengunduhnya ke ponselnya sebelum memberikannya kepada Chuyin. Tak lama kemudian, unduhan cetak biru selesai. Sekarang hanya tersisa 18 poin atribut. Itu jumlah poin yang cukup besar. Hong Dali memikirkannya dan dengan tegas memperkuat keterampilannya yang ada. Gunakan poin atribut yang tersisa untuk pemecahan, perakitan, dan transformasi mesin. Hong Dali sudah memiliki 6 poin dalam pemecahan, perakitan, dan transformasi mesin. Dia menggunakan 4 poin atribut untuk meningkatkannya menjadi 10. Level 11 hingga 20 membutuhkan 2 poin untuk setiap level. Setelah menggunakan semua poin yang tersedia, level Hong Dali untuk keterampilan ini adalah 17. Menurut aturan pohon keterampilan, level 1 hingga 10 akan digunakan untuk pemecahan mesin senilai 100.000 yuan. Level 10 akan tepat untuk sesuatu yang bernilai 100.000. Level 11 hingga 20 akan digunakan untuk mesin senilai hingga 10 juta. Level 11 akan untuk 1 juta, dan 17 akan untuk 7 juta. Wah, ini bagus. Apa yang harus saya uraikan? Haruskah saya membeli lebih banyak mobil? Helikopter ini juga terlihat bagus. Hong Dali jelas hanya berpikir untuk menghancurkan helikopter. Jika dia benar-benar melakukannya, semua orang akan jatuh dan mati. Dengan keterampilan barunya, Hong Dali langsung teringat pabrik mainan. Sayangnya, dilihat dari jadwalnya, 2 mobil sport Super Grand Zone dan Falcon mungkin masih belum siap. Pikiran ini membuatnya sangat kecewa. Karena itu, ia memilih pilihan terbaik berikutnya, merusak pakaian suci. Itu juga bukan ide yang buruk. Hehe. Tak lama kemudian, mereka tiba di laboratorium di lantai 4 gedung Chenhui. Hong Dali langsung menuju kamar Chuyin dan menyerahkan cetak biru untuk sistem kendali suara tanpa menyebutkan asal-usulnya. Ia bertanya, Chuyin, bagaimana perkembangan produksi pakaian suci? Apakah paman kepala punya permintaan lain? Oh, pakaian suci mekanik sedang menjalani penyempurnaan akhir, sekarang sedikit lebih kuat dari sampel yang kita buat sebelumnya. Chuyin menjawab pelan saat melihat Hong Dali. Perasaan gadis kecil itu terhadap Hong Dali agak membaik. Suaranya sedikit lebih emosional sekarang saat dia berbicara kepadanya. Kepala biro telah mengambil cetak birunya untuk memulai produksi massal. Sudah mulai produksi massal. Itu kabar baik. Hong Dali mengangkat telepon dan menelepon tanpa sepatah kata pun. Paman kepala, ini Hong Dali, ku dengar produksi massal pakaian suci mekanik telah dimulai. Selamat, bisakah kau memberiku beberapa hadiah? Aku ingin memainkannya sekarang. Memang benar kami sudah mulai memproduksi massal. Kepala biro, di ujung telepon, bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda menginginkan pakaian suci mekanik? Apakah Anda belum memakainya? Semakin banyak, semakin meriah. Hong Dali berkata tanpa malu. Beri aku beberapa.
Bocah cilik ini benar-benar tahu cara mendapatkan apa yang diinginkannya. Kepala biro menjawab dengan putus asa. Berapa banyak yang kau inginkan? Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya sekarang. Ngomong-ngomong, pakaian suci mekanik ini benar-benar tidak buruk. Pakaian ini sangat membantu pasukan khusus kita setelah kita melakukan beberapa perbaikan. Mereka mampu menjalankan banyak misi yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Semua ini berkatmu. Benarkah? Baguslah, hehe. Hong Dali tersenyum lebar. Kalau begitu, Paman Kepala, tolong suruh seseorang mengirim 100 keping kepadaku terlebih dahulu, aku akan bermain-main dengan yang itu. Bocah kecil, apa yang baru saja kau katakan? Kepala biro berteriak, 100 keping. Bab 358. Kedengarannya sangat menakutkan. Ya, 100 keping. Mendengar suara terkejut kepala biro, Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu angka yang besar? Nak, bagaimana menurutmu? Kepala biro berkata, kami hanya berhasil memproduksi 10 potong setelah menerima cetak birunya, biaya setiap potong lebih dari 3 juta, sekarang kau bilang kau ingin 100 potong. Oke, 3 juta per buah, 100 buah akan menjadi 300 juta. Kedengarannya banyak sekali. Hong Dali berpikir 2 kali dan berkata, baiklah, Paman Kepala, saya akan mengambil 20 keping, saya akan membayarnya, saya tidak kekurangan uang, saya baru saja menjual tanah di West Fort Loop seharga lebih dari 80 miliar 2 hari yang lalu. Kepala biro berpikir, ini adalah leluhur kecil. Bahkan sebagai kepala biro, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia berkata tanpa daya, aku tahu kamu tidak kekurangan uang, bagaimana dengan ini, aku akan memberimu 20 potong, lupakan tentang uang, jika kamu memiliki barang-barang menarik, ingatlah untuk memberikannya kepadaku, dan 20 potong pakaian suci mekanik ini, jangan bocorkan ke luar negeri, ini adalah peralatan inti tentara negara surgawi kita, ini penting. Hong Dali tertawa sambil setuju. Paman Kepala adalah yang terbaik, kapan saya bisa mendapatkannya? Kepala biro memikirkannya. Mungkin sekitar seminggu lagi, ini masalah yang pelik, perusahaan mobil Tianjin sedang mempercepat produksi untuk bagian eksterior. Kalau begitu, saya akan mengirim mereka bersama dengan pakaian suci mekanik, ingat, ini rahasia besar. Eksterior Tianjin Car Company. Granzon dan Falsion. Saya penasaran apakah ada mesin turbin. Hong Dali menyeringai. Paman Kepala, kau yang terbaik, jangan khawatir, jika aku punya sesuatu yang bagus, aku akan segera mengirimkannya kepadamu, hehe, aku tidak akan mengecewakanmu. Kepala biro senang. Haha, 60 juta ini tidak dihabiskan dengan sia-sia, Dali, ingat, berhati-hatilah, oh ya, kudengar kau membeli desa roh air, apa kau memikirkan sesuatu yang baru? Hong Dali terkejut. Berita itu menyebar dengan cepat, saya suka tampilan tempat itu, jadi saya membelinya, saya belum punya rencana untuk itu. Anak nakal, jangan ganggu aku. Kepala biro itu sedikit marah. Jangan tidak jujur padaku, aku menunggumu untuk mengatakannya secara langsung, tapi sepertinya kau membelinya hanya untuk menghambur-hamburkan uang. Aku harus bergegas, ini tidak bisa ditunda, pulanglah dan tunggu, aku akan segera ke sana. Asteris apa-apaan ini? Aku benar-benar hanya membeli tanah ini untuk bersenang-senang. Tidak ada maksud lain. Apakah kepala biro berpikir kita akan memberontak, asteris? Itu tidak benar. Dia seharusnya tahu orang macam apa aku ini. Mengapa dia memilihku? Mengapa demikian? Lupakan saja, kita pulang dulu dan lihat apa yang dipikirkan kepala biro. Dia pasti sedang terburu-buru. Hong Dali segera setuju. Baiklah, aku akan pulang sekarang, jangan terburu-buru, Paman Kepala, biarkan aku mandi dan berganti pakaian, aku berdebu sekali setelah kembali dari desa roh air. Nak, kita bicara nanti kalau sudah ketemu. Kepala biro segera menutup telepon. Sial, apa terburu-buru? Hong Dali juga merasa cemas. Semuanya, ayo cepat pulang, Paman Kepala akan datang ke rumahku. Bukan hal yang mudah bagi kepala biro untuk pergi ke rumahnya. Hong Dali segera berangkat. Tak lama kemudian, mereka tiba di Villa Hong Wu. Pembantu rumah tangga tua itu sudah menunggu di pintu. Begitu melihat Hong Dali turun dari mobil, ia bergegas menyambut mereka. Tuan muda, Tuan dan Nyonya sedang menunggu Anda di ruang tamu, mereka mendapat kabar bahwa kepala biro akan segera tiba. Ah, benarkah? Ini serius sekali, sudah biasa bagi kita membeli tanah dan menghambur-hamburkannya, mengapa Paman Kepala membuatnya jadi sangat serius? Jangan pedulikan itu dulu. Aku akan ganti baju dulu. Kembali ke ruang tamu, ayahnya Hong Wei Guo dan ibunya Lan Ruoxi hadir. Hong Wei Guo tampak sama, mengenakan pakaian rumah sederhana. Ibunya Lan Ruoxi mengenakan gaun tidur ungu tua, tampak sangat anggun. Ibu, ayah, aku pulang. Hong Dali menyapa mereka sebelum menuju ke atas. Meskipun Hong Wei Guo tidak tahu mengapa kepala biro terburu-buru, dia tetap tersenyum saat memanggil Hong Dali. Bajingan kecil, jangan terburu-buru.
Hong Wei Guo tidak tahu apakah Hong Dali mendapat masalah, tetapi suara Hong Wei Guo lembut seperti biasa. Bahkan orang buta pun dapat melihat cintanya pada Hong Dali. Hong Dali berhenti di tempatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ah, ayah, apa itu? Yang kulakukan hanyalah membeli sebidang tanah, aku tidak melakukan apapun." Apapun yang dilakukan anak kita yang hilang, itu tidak bisa dicela. Mata Lan Ruoxi tersenyum saat dia menatap Hong Dali, seperti biasa. Dia dengan lembut menyisir rambutnya yang berantakan karena berlarian ke seluruh dunia. Apapun yang kamu lakukan kali ini, baik atau buruk, kami tidak akan mengatakan apapun tentang itu, ayahmu hanya ingin meyakinkanmu, itu saja. Jadi seperti itu, apa yang harus kutakutkan? Tanya Hong Dali sambil terkekeh. Tidak apa-apa, paman kepala tidak akan memarahiku, namun, aku sangat penasaran, aku tidak melakukan banyak hal kali ini, mengapa ini begitu serius? Saat mereka sedang berbicara, suara baling-baling helikopter terdengar dari luar dan tak lama kemudian, kepala biro muncul di hadapan mereka bertiga. Dasar bocah nakal, dasar sampah, aku heran kenapa kau membeli sebidang tanah itu, akhirnya, aku tahu bahwa yang kau lakukan hanyalah menghambur-hamburkan uang. Benar sekali. Hong Dali menjawab tanpa malu-malu. Itulah niatku. Hong Wei Guo bertanya dengan ragu-ragu, kepala biro, apakah ada masalah jika Dali membeli tanah itu? Tentu saja ada masalah, kata kepala biro dengan jengkel. Saya tidak bisa memutuskan apakah akan mencintai atau membenci bocah nakal ini. Ketika dia ingin memfilmkan acara, Where Are We Going? Saya tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia pergi ke sana, dia membeli semua tanah di sekitarnya. Ini membuat segalanya menjadi sangat merepotkan. Dia hanya membeli sebidang tanah, mengapa itu merepotkan? Hong Wei Guo bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah negara ini berpikir untuk mengembangkan tanah itu? Sesuatu seperti itu, kata menteri itu dengan nada khawatir. Anda punya peta di rumah, bawalah ke sini, saya akan menunjukkannya kepada Anda dan Anda akan melihatnya. Hong Dali berkata dengan penuh semangat, kalian ingin melihat peta itu lagi, apakah kalian semua tidak lelah dengan semua penunjuk yang kalian lakukan di peta setiap hari? Kalian memaksa kami. Ketika para pelayan membawa peta, kepala biro melingkari desa roh air di peta. Kemudian, dia menggambar garis dari kota Tianjin ke desa roh air dan kemudian ke provinsi Xinjiang di barat laut. Lihat ini adalah rel kereta api berkecepatan tinggi yang direncanakan negara kita untuk dibangun. Kita telah merencanakan di mana akan meletakkan relnya. Rel ini akan dimulai dari kota Tianjin, melewati desa roh air, sebelum langsung menuju Hohhot di Mongolia Dalam. Setelah itu, rel akan berbelok, melewati Yinchuan, Lanzhou, Xining dan akhirnya tiba di Urumqi. Ini adalah rute yang direncanakan. Kepala biro itu kemudian berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Pada akhirnya, Anda membeli seluruh desa roh air, keputusan Anda ini berarti kita harus mengubah rute seluruh jalur kereta api berkecepatan tinggi. Apa-apaan? Kedengarannya sangat menakutkan. Yang ingin saya lakukan hanyalah menghambur-hamburkan uang, siapa yang tahu itu akan berdampak sangat luas. Seluruh jalur kereta api harus dialihkan. Hong Dali berkata dengan polos, Paman Kepala, yang kulakukan hanyalah membeli tanah dan meninggalkannya untuk melihat apa yang bisa kulakukan di masa depan, tentunya tidak seserius itu, kurasa itu tidak akan memengaruhi kereta api berkecepatan tinggi. Hong Wei Guo setuju, benar sekali, Kepala Biro, tidak ada konflik antara membeli tanah dan membangun rel kereta api berkecepatan tinggi, tidak bisakah Anda membangunnya sesuai rencana? Lan Ruoxi mendukung apapun yang dilakukan Hong Dali. Benar, Dali kita tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, kamu seharusnya tidak bereaksi seperti itu, jangan membuatnya takut, tidak mudah bagi kesehatannya untuk akhirnya membaik. Kepala biro itu marah, jika orang lain yang membeli tanah itu akan seperti yang Anda katakan, kami akan membangunnya dengan cara apapun yang telah kami rencanakan, itu semua karena Dali Anda yang membelinya, dan dia belum memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan tanah itu, itulah sebabnya kami pusing. Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Kepala, apa bedanya saya membeli tanah itu dan orang lain yang membelinya? Bukankah sama saja, tanah itu tetap tanah yang sama, tidak bisakah kereta api berkecepatan tinggi dibangun jika saya membeli tanah itu? Kepala biro sangat gelisah. Tentu saja berbeda. Anda adalah maskot kota Tianjin yang beruntung. Jika orang lain membeli tanah itu akan menjadi bukit biasa. Jika Anda yang membelinya, semuanya akan sangat berbeda. Siapa tahu ada hal aneh apa di bawah tanah itu. Kali ini, giliran Hong Dali yang menyerah. Paman Kepala, kamu tidak boleh percaya semua hal itu semua tahayul, tahayul. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Kepala Biro ingin sekali menamparnya dengan keras. Bocah, kalau orang lain yang mengatakan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu yang mengatakannya, siapa yang akan percaya padamu? Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi membuat ekspresi kesakitan. Hong Dali cemberut. Baiklah,
Aku memang lebih beruntung daripada yang lain. Ngomong-ngomong, Paman Kepala, kau tidak boleh memberiku diskon untuk 20 pakaian suci itu, kau tidak boleh mengambil gaji rakyat kita. Kepala Biro berkata dengan jengkel, apakah orang-orangmu menghasilkan 60 juta? Bocah, kau meminta terlalu banyak. Ngomong-ngomong, izinkan aku bertanya padamu, apakah kau benar-benar tidak punya rencana untuk desa roh air? Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak ada, sama sekali tidak ada, yang kuminta dari mereka hanyalah memperbaiki jalan, seperti kata pepatah, jika Anda ingin maju, perbaiki jalan terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu waktu, kereta api berkecepatan tinggi itu baru berupa rencana di atas kertas saat ini, dan kami bahkan belum memutuskan kapan kami ingin memulai pembangunannya. Kepala Biro mempertimbangkan dan akhirnya berkata, baiklah, bocah nakal, setelah kau selesai mengutak-atik pakaian suci itu, kirimkan aku contohnya, kau harus ingat, jangan lupa. 20 buah. Hanya akan menghasilkan 2 buah setelah dipecah dan direkonstruksi. Dia masih harus membiarkannya mengambil salah satu bagian yang sempurna. Hong Dali berkata dengan tegas, kalau begitu, aku mau 30, 20 tidak akan cukup. Kepala biro itu terdiam. Anda benar-benar menawar dengan saya, lupakan saja, 30 saja, itu 30 juta lagi. Bab 359. Proyek baru dimulai. Alasan mengapa dia menyetujuinya dengan tegas sebenarnya karena kepala biro telah lama mengetahui bahwa Hong Dali ini pasti menyimpan banyak rahasia tentang dirinya. Dan kuncinya adalah dia tidak bisa bertanya tentang hal semacam ini. Jika dia bertanya, Hong Dali mungkin akan waspada terhadapnya di masa depan, maka itu akan menimbulkan masalah. Menciptakan hubungan yang baik dengan mendukung Hong Dali sepenuhnya adalah cara yang paling dapat diandalkan. Bagaimanapun, dengan hubungan antara keluarga mereka, ditambah dengan kepribadian Hong Dali yang riang, selama dia membuatnya bahagia, saat itu, dia secara alami akan mendapatkan hal-hal yang diinginkannya darinya. Setidaknya, sudah pasti bahwa negara tidak akan dirugikan. Dan alasannya mengapa dia begitu memperhatikan Hong Dali membeli sebidang tanah ini adalah karena ini. Orang ini sangat suka bermain-main, tetapi dia tetap orang yang bijaksana dan tidak pernah melakukan hal yang membuat orang lain khawatir. Selain itu, dia menyukai alam dan hewan. Semua orang di Biro Keamanan Nasional tahu hal ini. Pembangunan rel kereta api berkecepatan tinggi akan melewati desa Water Spirit, dan itu pasti akan merusak sebagian lingkungan sekitar. Dia takut jika saat itu, jika Hong Dali tidak puas karena hal ini, akan sangat merepotkan untuk mengubah cetak birunya lagi. Oleh karena itu, ia datang sendiri hari ini untuk menanyakan situasi dan menghindari pemborosan uang. Rel kereta api berkecepatan tinggi yang begitu panjang tidak akan dibangun tanpa setidaknya 10 miliar yuan. Bahkan jika hanya membangun satu putaran, mungkin akan menelan biaya beberapa ratus juta. Tentu saja, semuanya harus lebih dapat diandalkan. Baiklah, aku sudah menanyakan semuanya, sekarang saatnya aku kembali. Kepala biro berdiri dan menatap Hong Dali, lalu mendesah. Bajingan kecil, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak hal lain yang akan kau mulai, lupakan saja, kau beritahu aku terlebih dahulu sebidang tanah yang ingin kau beli. Berbicara sampai di titik ini, kepala biro mendesah lagi. Tidak mungkin bagi Hong Dali untuk memberitahunya jika dia ingin menyia-nyiakannya. Karena itu, dia langsung mengubah kata-katanya. Ngomong-ngomong, aku tidak terlalu peduli tentang itu, kau dapat melakukan apapun yang ingin kau lakukan, selama kau tidak memberontak. Saat ini, tidak banyak masalah dengan hal-hal lain. Bagaimana mungkin aku akan memberontak? Seperti yang diharapkan, Hong Dali mengernyitkan bibirnya. Tujuanku adalah menjadi anak yang sangat boros dan bahagia. Baiklah. Kepala biro mengangguk. Kalau begitu, saya pergi dulu. Selamat tinggal, Paman Kepala. Hong Dali berlari ke atas. Aku akan tidur juga. Setelah kepala biro pergi, Hong Dali naik ke atas untuk tidur. Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi duduk di sofa di ruang tamu. Hong Wei Guo menyesap teh dan bertanya, yang terhormat, kepala biro datang tiba-tiba hari ini, apa pendapatmu tentang ini? Lan Ruoxi berpikir sejenak lalu tersenyum. Masalah hari ini tidak biasa, Dali hanya membeli sebidang tanah dengan santai dan kebetulan berada di jalur kereta api berkecepatan tinggi, anak ini sungguh sangat beruntung. Hong Wei Guo menyalakan sebatang rokok dan mengangguk. Aku juga berpikir begitu, ngomong-ngomong, apa kau menyadari bahwa sejak Dali pulih, keberuntungannya benar-benar tak tertandingi? Lan Ruoxi tersenyum dan menatap Hong Wei Guo dengan pandangan menegur. Mengapa kau menanyakan sesuatu yang sudah kau ketahui, bagaimanapun? Terlepas dari apakah dia beruntung atau tidak, dia adalah putra kita, putra satu-satunya kita, bagaimanapun, jika dia ingin menghabiskan uang, biarkan saja dia menghabiskannya. Oh benar, masih ada hal lain, Dali mengatakan dia ingin membangun bandara terbaik di dunia, aku sudah menghubungi tim konstruksi, harga yang mereka tawarkan adalah 1,2 miliar, dan ini hanya biaya konstruksi, bagaimana menurutmu? 1,2 miliar.
Hong Wei-guo juga terkejut. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, 1,2 miliar, kalau begitu, ngomong-ngomong, karena Dali menyukainya, maka kita bisa membiarkannya bermain-main dengannya. Sepetak tanah di daerah luar Gunung Tianjing itu sangat besar, lebih dari cukup untuk membangun bandara di sana. Ngomong-ngomong, sepetak tanah itu tidak memerlukan biaya, kalau begitu, kita bisa membangunnya di sana saja. Oh ya, apakah Dali mengatakan apa yang ingin ia lakukan dengan bandara ini? Dia bilang dia ingin memarkir model pesawat yang akan dia buat di masa depan. Lan Ruoxi ingin tertawa mendengar hal ini. Dia ingin membangun bandara hanya untuk memarkir model pesawat di sana, tidak ada yang akan percaya jika mereka mendengarnya. Tapi aku sudah memikirkannya, kota fiksi ilmiah itu pasti akan dikembangkan dengan kekuatan penuh di masa depan. Lagi pula, ada kota kampus di sini, kepala biro telah menyatakan dukungan penuhnya, dan Dali juga selalu punya ide bagus, mungkin sangat berguna untuk membangun bandara. Bagus juga kalau dibangun satu. Oh iya, pilih lokasi yang agak jauh, kalau tidak, pasti terlalu berisik. Hong Wei-guo menyentuh dagunya. Kalau volume pelanggannya memang besar, ditambah dengan pusat perbelanjaan modern, motel, dan sebagainya, pasti cukup menarik. Apa kata pemerintah soal ini? Mereka langsung menyetujuinya. Sudah disetujui. Lan Ruoxi mengangguk. Begitu mereka mendengar bahwa Dali yang ingin membangunnya, pihak itu langsung menyetujuinya, segalanya berjalan sangat lancar. Hahaha. Hong Wei-guo sama sekali tidak merasa sakit hati karena harus menghabiskan 1,2 miliar yuan. Dia hanya tersenyum dan berkata, anak ajaib kita ini benar-benar cukup mampu sekarang. Hong Dali sama sekali tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun bandara. Dia hanya tahu bahwa dia sudah lama tidak menyia-nyiakannya. Hal ini benar-benar membuatnya tidak puas. Sebagai seorang yang sangat boros, bagaimana dia bisa menyandang nama ini jika dia tidak menyia-nyiakannya dengan sekuat tenaga? Kau benar-benar berencana untuk menghambur-hamburkan uang lagi. Di lantai 9 gedung Chen Hui, Tang Muxin bertanya 6 kali tentang rencana penghambur-hamburkan uang Hong Dali. Sebelumnya, kau hanya menghabiskan ratusan ribu dan jutaan untuk bersenang-senang, tetapi sekarang kau bisa menghabiskan puluhan juta kapanpun kau mau. Jika terus seperti ini, kau mungkin akan menderita kerugian hingga meninggal. Hong Dali beruntung, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan beruntung sepanjang hidupnya? Terutama karena Hong Dali sekarang begitu murah hati sehingga dia menghabiskan lebih dari 10 juta sekaligus, dia harus mengklarifikasi ini dengan baik. Ya, pemborosan butuh keterampilan, kalau tidak, kenapa tingkat wawasanmu rendah? Hong Dali meletakkan kepalanya di pangkuan Lin Yanwei lalu duduk dengan riang sambil menyilangkan kaki di sofa. Akan sangat membosankan jika hanya urusan kecil, kali ini, kita akan melakukan sesuatu yang besar, kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Oh benar, saudari Yanwei, aku belum bertanya tentang apartemen, apakah syuting berjalan lancar? Semuanya berjalan lancar untuk saat ini, Lin Yanwei tersenyum dan berkata, saat ini, 2 episode sudah kurang lebih difilmkan, dan sekarang sedang memasuki fase produksi selanjutnya. Baguslah. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku bisa menghabiskan uangku sepuasnya. Iya, akhir-akhir ini aku benar-benar terlalu sibuk dan tidak punya energi untuk memulai proyek baru. Dasar anak boros, aku tidak mau repot-repot denganmu. Tang Muxin mendengus kesal dan memalingkan mukanya. Semua orang begitu sibuk, tapi kamu hanya berpikir untuk menyia-nyiakannya. Ini disebut menyusun strategi untuk menentukan menang atau kalah di masa mendatang. Hong Dali menyeringai dan menatap Ling Xiaoyi yang berdiri di sampingnya. Kakak Xiaoyi, apakah kau sudah bertanya atas namaku? Apakah ada perusahaan yang dijual? Apa? Tang Muxin langsung tercengang. Kamu benar-benar berencana membeli perusahaan? Ya. Hong Dali mengangguk. Aku masih merasa bahwa aku sudah memulai terlalu sedikit hal. Kurasa aku sebaiknya pergi bermain bulu tangkis saja. Tang Muxin bergumam sambil berjalan, kalau tidak, aku mungkin akan marah setengah mati padamu. Tang Muxin menggerutu saat dia pergi, tetapi sebagai antek nomor 1 Hong Dali, Ling Xiaoyi tentu saja tidak bisa tidak setuju dengan Hong Dali sedikitpun. Tuan muda, saat ini, memang ada satu perusahaan yang akan dijual karena mereka telah menderita terlalu banyak kerugian, tetapi Tuan muda, perusahaan itu benar-benar telah menderita cukup banyak kerugian, mengapa kita tidak membeli yang lebih normal? Menderita kerugian itu baik, kalau tidak bagaimana mungkin aku menyia-nyiakannya. Begitu Hong Dali mendengar bahwa itu adalah perusahaan yang menderita kerugian, matanya langsung berbinar seperti bola lampu 800 watt. Di mana orang yang bertanggung jawab, cepat bawa aku untuk melihatnya. Keringat dingin Ling Xiaoyi menetes. Aku, di ruang konferensi kecil. Di ruang konferensi kecil. Ketika Hong Dali mendorong pintu hingga terbuka, seorang pria parubaya yang gemuk di dalam ruangan itu buru-buru berdiri. Salam, Tuan Muda Dali, saya CEO Huixing Electronics Company, Zhou Guangyao, ini kartu nama saya. Sambil berbicara, Zhou Guangyao mengeluarkan kartu nama dan memberikannya kepada Hong Dali.
Halo, CEO Zhou. Hong Dali dengan santai menemukan kursi dan duduk di atasnya, lalu bertanya, saya dengar Anda ingin menjual perusahaan Anda. Ya, orang di hadapannya adalah dewa keberuntungan. Zhou Guangyao berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Dali, beginilah adanya, akhir-akhir ini, industri bisnis elektronik sedang tidak berjalan dengan baik, karena operasi perusahaan kami tidak efisien, dan teknologi kami belum cukup maju. Produk elektronik yang kami produksi hampir tidak laku terjual, namun, meskipun barangnya tidak laku terjual, karyawan perusahaan tetap harus menerima gaji. Saya benar-benar sudah kehabisan akal, jadi, begitu saya mendengar bahwa Tuan Muda Dali sangat dermawan dan tertarik untuk mengakuisisi perusahaan, saya segera datang ke sini untuk bertanya apakah Tuan Muda Dali tertarik untuk membeli perusahaan kami. Benar-benar rugi, tidak ada yang membeli barangmu. Itu sangat praktis, seperti seseorang yang mengirim bantal saat ia merasa mengantuk. Hong Dali tersenyum dan berkata, itu tidak terlalu buruk, tapi bagaimana skala perusahaanmu? Jika terlalu kecil, aku tidak akan menerimanya, itu akan terlalu membosankan. Skala besar, pasti cukup besar. Zhou Guangyao menyeka keringat dinginnya. Sebelum dia datang, dia sudah tahu bahwa semakin banyak perusahaan menderita kerugian, semakin besar keinginan Hong Dali yang boros ini untuk mengambil alih. Jika skalanya kecil dan kerugiannya sedikit, dia pasti tidak akan tertarik. Karena itu, Zhou Guangyao berusaha keras membuatnya terdengar sebesar mungkin. Perusahaan kami memiliki lebih dari 1.000 karyawan, perusahaan ini terletak di bagian selatan Tianjin, tidak terlalu jauh dari Gunung Hongwu, perusahaan ini menempati lebih dari 300.000 meter persegi tanah. Sebenarnya, awalnya perusahaan ini sudah menjadi pabrik besar, dan dapat memproduksi apa saja mulai dari televisi, lemari es, telepon pintar, AC, dan sebagainya. Namun, perkembangan produk elektronik telah terlalu cepat selama beberapa tahun ini, dan teknologi perusahaan kami tidak dapat mengimbanginya, jadi menjadi seperti ini. Apaan nih? Skalanya besar. Banyak karyawannya. Menempati lahan yang luas. Ini pasti disiapkan untuk saya. Begitu mendengar itu, Hong Dali sangat puas. Ini bagus, kalau begitu, berapa harga jualnya, CEO Zhou? Ini. Zhou Guangyao berpikir sejenak lalu berkata, 60 juta, Tuan Muda Dali. Berapa 60 juta, seluruh pabrik, semua karyawan, semua mesin konstruksi di pabrik, semuanya berjumlah 60 juta. 60 juta. Hong Dali menyentuh dagunya. Angka ini memang lumayan, Saudari Xiaoyi. Apakah Anda sudah memeriksa pabrik ini? Tuan Muda, saya sudah memeriksanya. Ling Xiaoyi mengangguk. Pabrik itu sudah terletak 5 putaran jauhnya dan dapat dianggap berada di pinggiran kota Tianjin. Tanah di sana tidak berharga, satu-satunya yang berharga adalah bangunan dan mesin. Kesimpulannya, 60 juta agak terlalu tinggi. Oh, kalau begitu, bagaimana aku bisa menunjukkan bahwa aku seorang pemboros jika aku tidak memberi lebih banyak uang? Zhou Guangyao sangat senang mendengar kata-kata Hong Dali. Kemudian, apa yang dikatakan Hong Dali kemudian membuatnya hampir ingin gantung diri. Tetapi menjadi pemboros tidak berarti aku harus ditipu, Saudari Xiaoyi. Berapa kira-kira harga pabrik ini? Berikan aku perkiraannya. Tuan Muda, Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, seharusnya sekitar 38 juta. Bab 360. Kamar Dagang Sumber Daya. Begitu Ling Xiaoyi mengatakan ini, Zhou Guangyao langsung menjadi cemas. Dulu, ketika bisnis sedang bagus, orang-orang akan berebut pabrik ini bahkan jika dijual seharga 200 juta. Namun sekarang, teknologi perusahaan itu tertinggal dan banyak produk manufaktur masih berada di gudang, mengakibatkan kerugian yang semakin besar. Namun, pabrik itu hanya dapat dijual seharga 38 juta. Pabrik itu harus dijual saja. Toh, karyawannya juga harus digaji, kan, 1.000 sebulan per orang, kalau ada 1.000 orang, biayanya bisa lebih dari 1 juta sebulan, belum termasuk biaya lain-lain. Artinya, kalau dia tidak cepat-cepat menjual semuanya, lama-kelamaan semua uang yang diperolehnya sebelumnya akan hilang. Tidak mudah bagi Hong Dali yang berniat membeli perusahaan itu untuk muncul. Jika dia tidak menjualnya, maka tidak ada orang lain yang akan menjualnya. Saat itu, pabrik itu akan ditinggalkan dan karyawannya akan diberhentikan, maka pabrik itu bahkan tidak akan dapat dijual dengan harga 38 juta. Setelah memikirkannya, Zhou Guangyao buru-buru mengangguk. 38 juta adalah 38 juta, Tuan Muda Dali, bagaimana menurutmu? Lumayan, aku suka orang yang terus terang seperti CEO Zhou. Hong Dali berseri-seri karena gembira mendengarnya. Kalau begitu, aku akan mengumpulkannya untukmu, 40 juta, dan barang bagus yang bisa dihambur-hamburkan itu akan menjadi milikku, bagaimana menurutmu? Baiklah, perusahaan yang sebelumnya saya banggakan sekarang disebut sebagai barang bagus yang bisa disia-siakan. Tapi demi dijual, saya akan menanggungnya. Zhou Guangyao buru-buru mengeluarkan dokumen itu.
Tuan Muda benar-benar sesuai dengan nama Anda sebagai orang yang dermawan, ini kesepakatan. Selama kontrak ini ditandatangani, seluruh perusahaan, termasuk karyawannya dan produk yang telah disimpan akan menjadi milik Tuan Muda. Saya akan mengambil uangnya dan pergi tanpa harta apapun. Tuan Muda, Anda dapat menghambur-hamburkan uang sesuka Anda. Ayo, aku paling suka mendengar kata-kata ini. Hong Dali tersenyum lebar hingga mulutnya tidak bisa tertutup. Kakak Xiaoyi, bantu aku menyelesaikan ini, aku hanya akan membubuhkan stempelku. Lihatlah, bagaimana aku bertingkah laku seperti anak yang hilang, betapa sederhananya, hanya dengan mengukir curianku saja sudah cukup. Tak lama kemudian, kontrak itu selesai. Hong Dali mengeluarkan stempel pribadinya dan langsung membubuhkan capnya. Menghambur-hamburkan uang demi kebangkitan negara surgawi, stempel Hong Dali. Setelah semuanya selesai, 40 juta telah dihabiskan begitu saja. Hong Dali mengeluarkan menu sistem di kepalanya dan, begitu melihatnya, langsung merasa senang. Di menu sistem, tertulis jumlah poin atribut saat ini, 40. Benar juga, haha. Sebelumnya aku tidak terlalu memperhatikan berapa banyak uang yang telah aku buang. Jadi, jumlah poin atribut meningkat perlahan-lahan. Ini bagus. Sekarang, aku telah mencapai 40 poin sekaligus, jadi aku dapat menukarnya dengan banyak hal baik, ham. Pada saat yang sama, suara mekanik juga terdengar. Saat ini, host telah mencapai 40 poin atribut, silakan pilih item untuk ditukarkan. Mendengar suara sistem di kepalanya, Hong Dali berkata tanpa ragu, kali ini, aku memilih cabang bertahan hidup. Sistem, cabang sisi bertahan hidup terutama menyediakan kemampuan bertahan hidup yang lebih kuat bagi host, mohon konfirmasi. Hong Dali, terkonfirmasi. Cabang sisi bertahan hidup. Proyek pertama. Sistem Halo. Sebagai seorang yang hilang, Anda tentu tidak perlu melakukan sesuatu secara pribadi, jadi sangatlah penting untuk memperkuat kemampuan para pengikut Anda. Efek halo dapat dicapai oleh para pengikut yang mencapai loyalitas 100% terhadap tuan rumah. Halo, meningkatkan atribut sebesar 40% dalam area seluas 1000 meter. Setelah itu, dengan setiap poin atribut tambahan, atribut akan meningkat sebesar 5% dan area efektif akan berlipat ganda. Proyek kedua. Memperkuat tubuh. Penjelasan. Sebagai seorang yang sangat berbakat, mungkin ada berbagai pertemuan yang berbahaya. Jadi, hal itu memperkuat tubuh inangnya untuk menghindari inangnya terluka oleh apapun. Reformasi otot. Otot-otot dalam tubuh inang akan secara otomatis mengubah keadaannya saat menghadapi bahaya, bisa menjadi keras atau lunak. Keterampilan pasif, tidak dapat dikendalikan oleh inang, memiliki batas daya tahan. Kurung siku tutup. Cabang survival ini membuat Hong Dali tercengang. Apa-apaan ini? Ini benar-benar luar biasa, bukan? Skill Halo, tentu saja, akan meningkatkan kemampuan para anteknya. Dalam hal ini, jika ia menemui masalah di masa mendatang, tentu saja akan mudah untuk menyelesaikannya. Sementara itu, skill spesialnya sendiri adalah skill pasif yang akan aktif secara otomatis saat ia menghadapi bahaya. Sederhananya, skill itu akan menjadi keras saat dibutuhkan, dan lunak saat dibutuhkan. Kalau dipikir-pikir, sekarang dia sedang bertarung melawan Kogohon dari negara bagian Jaban. Di masa depan, mungkin saja kalau Kogohon kalah, dia akan marah dan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Kalau begitu, kemampuan ini akan sangat penting. 30 poin atribut. Itu saja. Hong Dali langsung memutuskan. Tukar dengan pembentukan otot. Tanpa disadari, cahaya kuning redup menyala, dan Hong Dali merasakan bahwa baiklah, kali ini dia tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan pasif. Kecuali jika dia menghadapi bahaya, jika tidak, dia tidak akan bisa merasakannya. Meskipun begitu, setidaknya dia sekarang jauh lebih aman, hehe. Dia telah menghabiskan 30 poin atribut untuk ditukar dengan keterampilan khusus, dan dia masih memiliki 10 poin atribut tersisa. Kali ini, Hong Dali melihat apa yang bisa dia tukarkan dengan sistem, dan dengan tegas memilih pemrosesan permata, penyematan, dan peningkatan sihir. Setelah menghabiskan 10 poin atribut ini, dia kemudian dapat menambahkan 3 poin atribut ekstra pada permata yang telah dia hancurkan, ham. Setelah mematikan sistem dengan puas, Hong Dali melambaikan tangannya dengan anggun. Para antek, ayo pergi, proyek pemborosan berikutnya, Taman Gunung Tianjing, ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak ke sana, haha. Semua orang langsung setuju. Setelah mencapai lantai 4, mereka menarik Tang Muxin. Sayangnya, tepat saat mereka mencapai lantai bawah, sebuah suara misterius terdengar. Hei, bukankah itu Hong Dali, kemana kau berencana pergi? Rasanya cukup nyaman duduk di beberapa mobilku itu, kan? Apakah lebih baik daripada mobil-mobil negeri surgawi milikmu? Suaranya dingin dan sarkastik. Dialah orang yang ingin bertarung memperebutkan gelar Tuan Muda dengan Hong Dali, keturunan konglomerat Toyoda negeri Jaban, Kogohon. Oh,
Biasa saja, tidak ada yang istimewa, masih agak kurang dibandingkan dengan beberapa mobilku. Hong Dali sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan Ko Go-hon, dan tidak tertarik saat berkata, kamu datang dengan sangat bersemangat hari ini lagi, ada yang ingin kamu katakan padaku lagi. Tidak apa-apa, aku di sini hanya untuk mengingatkanmu bahwa hanya tersisa 5 hari lagi dari taruhan kita. Ko Go-hon terkekeh dan berkata, kuharap kau tidak akan kalah dengan menyedihkan saat itu. Kau tidak perlu bersusah payah datang ke sini hanya karena ini, kan? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, seharusnya kau tidak bermalas-malasan seperti ini, apa sebenarnya masalahnya, bisakah kau mengatakannya sekaligus? Baiklah, karena kau sudah mengatakannya seperti ini, maka aku hanya bisa memberitahumu. Ko Go-hon menatap Hong Dali dan berkata-kata demi kata, ku dengar kau pergi ke desa roh air dan memukuli anak buah Tuan Muda Qian Yujin, lalu membeli sebidang tanah itu. Apa-apaan ini, kau bahkan tahu tentang ini, seru Hong Dali, ya, memangnya kenapa? Hehe, anak durhaka kecilmu benar-benar telah membuat masalah besar untuk dirimu sendiri. Ko Go-hon tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Qian Yujin sangat marah karena masalah ini, karena kamu sama saja telah mempermalukannya secara terbuka dengan memukul anak buahnya, jadi dia berkata bahwa ketika waktu pertemuan 3 tahun sekali dari Kamar Dagang Sumber Daya di negara surgawi tiba, dia akan memberimu pelajaran. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa kali ini, kamu telah membuat kekacauan yang cukup besar untuk dirimu sendiri, hahaha. Oh, bikin masalah. Hong Dali tidak terlalu khawatir. Ini bukan pertama kalinya aku bikin masalah, tidak apa-apa. Setelah mengatakan ini, Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, tentang apa yang disebut pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya yang diadakan setiap 3 tahun, apa maksudnya? Sangat sederhana. Ko Go-hon kini menatap Hong Dali seolah-olah sedang menatap sepotong kayu. Perusahaan-perusahaan besar di negara surgawi Anda mengadakan pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya setiap 3 tahun sekali, dari namanya sendiri, selalu terlihat bahwa perusahaan-perusahaan besar ini akan memisahkan ruang lingkup pengaruh mereka menurut peningkatan sumber daya mereka dalam 3 tahun ini, dan pada saat yang sama, mengonfirmasi peringkat akhir kemampuan keluarga. Sederhananya, ini kurang lebih seperti pemilihan 500 perusahaan teratas di dunia. Ngomong-ngomong, Ko Go-hon memang tuan muda besar dari konglomerat Toyota. Dia tahu banyak tentang masalah ini. Hal-hal seperti itu secara alami juga dilakukan di Kekaisaran Jaban kita, konglomerat Toyota kita selalu berada di tempat pertama, dan kali ini, Tuan Muda Qian Yujin yang telah Anda singgung adalah penerus perusahaan petrokimia di negara surgawi, dan keluarganya berada di peringkat kedua di negara surgawi, tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan keluarga Hong Anda. Selain itu, mereka memiliki konglomerat Toyota kita yang mendukung mereka. Hehe, Hong Dali, saat itu, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Setelah Ko Go-hon menertawakan kemalangannya, dia menatap Hong Dali seolah berkata, kau tahu itu, dan apa yang dia maksud sangat jelas. Kali ini, kau telah menyinggung orang dengan latar belakang yang sangat kuat. Kau bisa menunggu untuk menderita. Oh, begitukah? Hong Dali hanya menjawab singkat, lalu dia bertanya dengan sangat mudah, lalu apa hubungannya denganku? Tentu saja, itu ada hubungannya denganmu. Ko Go-hon tertawa terbahak-bahak. Kau mungkin tidak tahu tempat seperti apa sebenarnya Kamar Dagang Sumber Daya itu. Itu bukan tempat di mana keluarga Hongmu adalah satu-satunya kekuatan yang mendominasi. Saat itu, keluarga Hongmu pasti akan terpojok dan diserang dengan segala cara, dan kau pasti akan menderita. Sejujurnya, begitu aku mendengar berita ini, taruhan kita tampak membosankan. Tentu saja, kali ini, aku pasti akan menang. Aku tidak tertarik. Hong Dali mendengus. Pokoknya, aku tidak akan berpartisipasi dalam hal ini, mereka hanya bisa menilai dan memberi peringkat di antara mereka sendiri. Masalah besar macam apa ini, kau benar-benar terlalu malas. Sambil berbicara, dia bersiap untuk pergi. Jika tidak ada yang lain, beri jalan dan jangan halangi aku untuk keluar. Ko Go-hon datang kali ini justru untuk membuat Hong Dali cemas. Namun, ia menyadari bahwa Hong Dali sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. Karena itu, Ko Go-hon merasa sedikit kalah. Untungnya, ia masih ingat satu hal terakhir. Aku akan melihat seberapa riangnya dirimu, aku akan menanyakan satu hal terakhir kepadamu, ku dengar kau mengakuisisi perusahaan yang menderita kerugian. Ya, kamu punya beberapa, Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sangat peduli. Ahahaha, kau benar-benar membelinya. Ko Go-hon tertawa terbahak-bahak dan menunjuk pengawalnya. Pengawal itu langsung mengeluarkan 2 dokumen. Ko Go-hon menerimanya dan memberikannya kepada Hong Dali. Lihatlah. Isinya sangat sederhana. Nama perusahaan, area yang ditempati, dan jumlah karyawan. Hong Dali perlahan mulai membaca. Satu perusahaan telepon Nuoya,
menempati lahan seluas 200.000 meter persegi, di pinggiran kota Beijing, dengan 1.600 karyawan, satu tim basket Flying Bull, total 240 orang termasuk pelatih, anggota tim, dan personel tim medis, semua orang, Qian Yujin. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.